3061. Bintang yang meledak. Lu Minghua menjadi dewa kuno Qingjia, tanpa reservasi apapun. Dengan seluruh kekuatannya, sebuah tombak yang mengerikan ditembakkan dan kemudian meledak. Ledakan. Kekuatan kehancuran membombardir layar cahaya dari susunan besar, tetapi susunan itu hanya bergetar sesaat dan kemudian kembali normal. Bocah ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Melihat serangan Lu Ming, Deng Xiu juga kaget. Untungnya, dia tidak langsung menyerang Lu Ming. Sebaliknya, dia mengambil Lu Ming di bawah loh batu dan menjebaknya dengan sejumlah besar yin dan yang. Namun, dia langsung tertawa lagi, "Hei, nak, jangan sia-siakan usahamu. Susunan besar ini tidak dapat dipatahkan dengan kekerasan. Hancur, hancurkan, hancurkan." Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain dan terus menyerang. Dia harus memecahkan barisan besar dan menyelamatkan Qiu Yue, jika tidak, Qiu Yue akan dirampok. Lu Ming tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Gila Lu Ming adalah meluncurkan serangan, serangkaian tombak yang menakutkan, membombardir layar cahaya, tetapi, tidak ada gunanya sama sekali. Tidak peduli bagaimana Lu Ming menyerang, tirai cahaya hanya bergetar sedikit, dan tidak terjadi apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat pengebomannya, itu tetap sama. Tidak bisa dipatahkan sama sekali. Setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti, matanya sangat suram. Lao Liang, apakah kamu tidak merasakan energi dari barisan besar? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya ketika lelaki tua itu membawaku masuk? Lu Ming memberikan suara formula. Terakhir kali, ketika mereka bertemu dengan penyergapan, mereka telah merasakan susunan yang ditetapkan oleh pihak lain sebelumnya. Kenapa dia tidak mengingatkannya kali ini? Jika dia telah diingatkan sebelumnya, Lu Ming tidak akan terjebak oleh barisan besar itu. Wah, menurutmu ibuku adalah karakter, arai. Orang itu bisa merasakan arai besar apapun. Terakhir kali, aku bisa merasakannya karena arai besar yang ditetapkan oleh pihak lain membunuh arai, dan itu baru setelah pengaturan, dan energinya melonjak, jadi aku bisa merasakannya. Tapi susunan besar ini adalah yang besar untuk menjebak musuh. Energinya sangat ringan, terutama, aku tidak tahu sudah berapa tahun. Itu tidak dimulai pada waktu biasa, dan tidak ada energi tanggapan. Bagaimana aku bisa merasakannya? Ukur kata Jue tidak senang menangis. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa, yang sebenarnya tidak bisa disalahkan pada kata formula. Aku tahu ada formasi besar di sini sebelumnya. Saat ini, Lu Ming mengenali laut, dan suara lain terdengar. Suara ini jelas merupakan suara jiwa kehidupan Yuan Siling. Kamu bisa lihat itu. Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Tanya Lu Ming. Dan pengingat. Sebagai penguasa batu jiwa kehidupan, jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah seperti itu, bagaimana kamu bisa bersaing dengan pesaing lain di masa depan? Bagaimana cara memegang batu jiwa kehidupan yang lengkap? Bagaimana disebut penguasa alam semesta? Siling bertanya berulang kali. Aku. Lu Ming tertegun saat ditanya, lalu menggertakkan giginya. Orang tua itu tidak sengaja mengingatkannya. Lu Ming ingin menginjak wajahnya. Gigi Lu Ming gatal karena kebencian. Bagaimana kamu bisa keluar? Tanya Lu Ming. Tidak. Siling dan Liang Zijue memiliki suara yang sama. Lu Ming hampir muntah darah. Hahaha, nak, apakah kamu putus asa sekarang? Seperti yang aku katakan, kamu tidak bisa keluar sama sekali. Bahkan jika kamu adalah orang yang kuat di puncak Raja Dewa, kamu tidak dapat menembus susunan ini dengan paksa. Hanya saja dengan metode khusus bisakah kamu keluar? Deng Xiu tertawa, melihat Lu Ming dipukul, dia sangat senang. Metode khusus. Lu Ming berbisik. Apa, metode khusus apa yang ingin kamu ketahui? Baiklah, aku akan memberitahumu. Deng Xiu tersenyum dan menatap tablet batu dan berkata, cara untuk memecahkan susunan besar ini adalah keterampilan rahasia pada tablet batu, murid Dewa Yin dan Yang. Selama kamu mengolah murid Dewa Yin dan Yang, kamu dapat dengan mudah menghancurkan susunan Yin dan Yang. Seni rahasia, murid Yin dan Yang Gat. Mata Lu Ming berbinar dan menatap tablet batu itu. Namun, aku ingin mengingatkan kamu bahwa jika kamu ingin menjadi murid Dewa Yin Yang, ada syaratnya. Kamu harus memiliki dua orang yang dapat mengendalikan dua dewa dan kekuatan yang sangat berlawanan, dan berkomunikasi satu sama lain untuk berhasil berkultivasi. Bahkan jika bakat 100 tahun tidak mungkin untuk dipahami, bagaimana? Mudah, hahaha. Berbicara tentang punggung, Deng Xiu gila untuk tertawa. Tidak mungkin bagi Lu Ming untuk mencapai kondisi yang dia katakan. Jika kamu ingin menumbuhkan murid roh Yin dan Yang, kamu harus memiliki dua produk dan kekuatan ilahi yang sangat berlawanan. Ini membutuhkan dua orang dan saling pengertian. Meski begitu, meski bakatnya luar biasa, butuh setidaknya 100 tahun untuk mewujudkan kesuksesan. 100 tahun yang lalu, bulan musim gugur diambil oleh tuannya. Oleh karena itu, Deng Xiu mengatakan syarat ini,
karena dia tidak takut Lu Ming bisa berhasil dalam latihan. Dia mengatakannya secara khusus, dan dia marah pada Lu Ming. Dia tahu jalannya, tapi dia tidak bisa berlatih. Dia ingin melihat betapa putus asanya Lu Ming. Tapi dia kecewa. Alih-alih putus asa, mata Lu Ming berbinar, seolah melihat secercah harapan. Dua kekuatan dewa yang sangat berlawanan, kekuatan matahari yang dikendalikan oleh Lu Ming, dan kekuatan dewa bulan, bukanlah dua kekuatan dewa yang sepenuhnya berlawanan. Satu yang dan satu yin, satu ke yang, satu ke yin. Dibutuhkan dua orang untuk mengendalikan dua jenis kekuatan ilahi, dan Lu Ming sendiri yang memilikinya. Terlebih lagi, kita perlu berkomunikasi satu sama lain. Jika dua orang ingin berkomunikasi satu sama lain lagi, bagaimana bisa satu sama lain berkomunikasi? Selama Lu Ming menyadari bahwa Qiu Yue berhasil sebelum rumahnya dirampok, dia bisa keluar dari masalah dan menyelamatkan Qiu Yue. 8 tahun. Menurut Deng Xiu, mata batu itu akan berhasil dalam 8 tahun. Lu Ming harus memahami kesuksesan dalam 8 tahun. Segera, Lu Ming mengabaikan Deng Xiu dan duduk berlutut di bagian bawah tablet batu dan mulai memperhatikan rune di tablet batu dengan hati-hati. Kamu masih ingin memahami murid Dewa Yin dan Yang, mimpi. Deng Xiu tertawa mencemooh. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming bisa memahami kesuksesan. Pertama-tama, dia membutuhkan dua keajaiban yang sangat berlawanan. Lu Ming tidak bisa memilikinya. Dia berpikir bahwa Lu Ming putus asa dan tahu bahwa dia tidak bisa keluar. Dia hanya berpura-pura berada di sana dan menunjukkan padanya. Hei, tunggu perlahan. Ketika Tuan berhasil merebut rumah, dia akan datang dan membunuhmu. Deng Xiu mencibir, mundur ke satu sisi dan mengawasi Lu Ming. Lu Ming melihat rune di tablet batu dengan sepenuh hati. Tablet batu itu penuh dengan rune misterius, saling terkait satu sama lain, membentuk pola yang sangat misterius. Setelah menonton sebentar, Lu Ming merasa pusing. Seperti yang dikatakan Deng Xiu, meskipun kondisinya terpenuhi dan bakatnya unik, tidak mudah untuk memahami kesuksesan. Terlalu sulit untuk mempraktikkan segala jenis seni rahasia Lu Ming. Setelah istirahat sejenak, Lu Ming terus mengerti. Waktu berlalu cepat. Setelah beberapa bulan, Lu Ming akhirnya melihat sesuatu. Subscribe Penatua. Setelah beberapa bulan memahami, Lu Ming akhirnya melihat sedikit. Teknik rahasia Yin Yang Sentong didasarkan pada 2 poin. Satu adalah dua kekuatan yang sangat berlawanan. Misalnya, ke-yin ke-dingin, atau cahaya gelap, atau bahkan kombinasi cepat dan lambat, selama dua kekuatan yang berlawanan bekerja sama satu sama lain. Yang kedua adalah rune di tablet batu. Dua kekuatan yang berlawanan, dikombinasikan dengan rune itu, dapat berevolusi menjadi perubahan tak terbatas dan gerakan pembunuhan yang mengerikan di matanya sendiri. Namun, rune ini terlalu rumit, terutama formasi Yin dan Yang Sentong. Semakin banyak Lu Ming melihat, semakin dia merasa ada perubahan yang tak terbatas. Misterius, ini misterius. Lu Ming menghela nafas. Namun, ini lebih membangkitkan hati kompetitif Lu Ming, dan kemudian, Lu Ming lebih memahaminya. Waktu, hari demi hari, Januari berlalu. Waktu berlalu, hampir 4 tahun telah berlalu. Saat ini, sudah hampir 10 tahun sejak Lu Ming memasuki kota kuno Xingyue. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah duduk di bawah loh batu tanpa bergerak. Pada hari ini, Lu Ming yang tadinya memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya. Aku melihat bahwa di matanya, dia tidak bisa melihat matanya sama sekali. Hanya ada dua warna. Di sebelah kiri, ada kegelapan, seperti jurang. Di sebelah kanan, bersalju dan bersinar. Saat berikutnya, di mata Lu Ming, ada rune yang berkedip, padat dan padat. Setelah sekian lama, itu menghilang. Mata Lu Ming juga kembali normal. Hampir 4 tahun, akhirnya memulai. Lu Ming bergumam. Teknik rahasia Yin Yang Sentong ini lebih sulit dari yang dibayangkan Lu Ming. Lu Ming sangat berbakat sehingga dia bisa mempraktikkan seni rahasia dan keterampilan sihir lainnya dengan kecepatan luar biasa, yang jauh melebihi orang biasa. Namun, butuh waktu hampir 4 tahun untuk mengembangkan seni rahasia semacam ini, yang hanya merupakan pengantar. Ini awal kultivasi. Kamu seharusnya bisa meninggalkan susunan ini. Lu Ming bergumam, matanya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Hampir 4 tahun telah berlalu. Aku berharap bulan musim gugur dapat menahannya. Lu Ming bangkit perlahan dan menjauh dari barisan besar. Nah, setelah 4 tahun duduk di sini, akhirnya terjadi sesuatu. Kamu tidak ingin berlutut dan memohon belas kasihan, bukan? Melihat Lu Ming bangun, Deng Xiu mencibir. Kali ini, bunuh kamu. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin. Apa, bunuh aku? Hahaha, kamu sudah duduk selama 4 tahun. Bukankah kamu hanya duduk di atas kepalamu dan membunuhku? Bisakah kamu keluar? Ayo keluar dan katakan sesuatu seperti ini lagi, haha.
Deng Xiu tertawa dan penuh sarkasme, tetapi tawanya semakin mengecil. Pada akhirnya, tawanya langsung tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa ditertawakan. Mata besarnya penuh dengan warna yang luar biasa. Karena mata Luming saat ini ada perubahan signifikan, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya, terjalin menjadi pola yang aneh. Kemudian, dalam kehampaan di depan Luming, ada juga rune yang muncul begitu saja. Rune ini, seperti benang sutra, menjalin dan melingkari satu sama lain, dan kemudian terbang menuju tirai tipis yang dibentuk oleh barisan besar. Rune ini bertabrakan dengan tirai cahaya dari susunan besar, membuat suara mendesis. Kemudian, tirai cahaya langsung dibelah untuk membentuk gerbang. Susunan besar, rusak. Minggir. Saat ini, Deng Xiu memelototi Luming seperti hantu dan meraung dengan suara yang luar biasa. Yin Yang Gatong, bagaimana kamu bisa berhasil mengolah Yin dan Yang Sentong? Tidak mungkin, tidak mungkin. Deng Xiu berteriak seperti orang gila, yang benar-benar di luar jangkauan pemahamannya. Dalam diriku, tidak ada yang mustahil. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Deng Xiu kaget dan mundur dengan cepat. Luming Gang hendak membunuh ketika dia akan jatuh. Pada saat yang sama, di kedua matanya, muncul rasa sakit yang menusuk, mengeluarkan dua darah. Aku tidak menyangka akan sangat berat pada tubuh dan mata aku untuk menampilkan murid Dewa Yin Yang ini. Luming tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Baru saja, kekuatan Luming di tubuhnya dilubangi. Tubuhnya lemah dan matanya terluka parah. Meskipun kekuatan Yin dan Yang Sentong hebat, itu membutuhkan penerapan tingkat tinggi. Yin Yang Sentong dibagi menjadi murid Yin dan murid Yang. Jika aku menggunakannya secara terpisah, mungkin lebih baik. Jika keduanya digunakan bersama, bebannya terlalu berat, jadi kita harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Luming berpikir sendiri. Ayo, bunuh anak ini untukku. Pada saat ini, Deng Xiu akhirnya bereaksi dan meraung, Sua. Sua. Dengan jatuhnya suara Deng Xiu, orang-orang dari semua lapisan masyarakat bergegas keluar. Angka-angka ini seperti dua kacang polong. Jelas, ini sama dengan Deng Xiu, daging tuannya berevolusi. Membunuh. Bunuh anak ini. Bola mata ini mengaum, matanya mengeluarkan cahaya ajaib, membunuh Luming. Rantai es. Pada saat ini, kekuatan ilahi dalam rumus karakter kuantifikasi terus muncul, dan tubuh Luming penuh dengan kekuatan ilahi. Kemudian, 9 rantai es terbang keluar dan menghalangi Luming. Lampu-lampu itu membombardir rantai es, semuanya diblokir oleh rantai es. Kekuatannya tidak lebih dari itu, kalau begitu. Mati. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Begitu mereka bertarung, Luming menemukan bahwa kekuatan bola mata ini tidak terlalu buruk. Yang terkuat adalah Raja Setengah Langkah. Luming menampilkan tubuh roh kuno dan berubah menjadi dewa kuno baju besi hijau. Saat tombak bergetar, serangkaian tombak meledak, membunuh mata itu. Menyentuh. Mata ini, tertusuk tombak, pecah berkeping-keping dan berlumuran darah. Dalam sekejap, puluhan bola mata terbunuh. Potong bulan. Kemudian, Luming menggunakan gerakan memotong bulan. Tombak berbentuk bulan sabit dipotong, dan sejumlah besar bola mata terbunuh. Pantas saja kamu tidak berani menyerangku secara langsung, tetapi menggunakan arai besar untuk menjebakku. Kekuatannya memang begitu. Luming mengubah ide, memegang senjata panjang, dan membunuh di mata. Nyatanya, mereka juga normal. Bola mata ini adalah makhluk jahat dan aneh yang diperangi tuannya melawan Tuan Gua ini di masa-masa awal Istana Surga, dan dihancurkan oleh Tuan Gua, meninggalkan sedikit daging dan darah, yang berevolusi setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Bahkan jika tuan mereka lebih kuat, tetapi beberapa darah dan daging yang dihancurkan telah kehilangan banyak spiritualitas setelah bertahun-tahun. Makhluk yang berevolusi secara alami tidak cukup kuat. Segera, ratusan bola mata dibunuh oleh Luming. Menyentuh. Luming melangkah keluar dan memaksanya pergi. Nak, kamu ingin mati. Salah satunya, Deng Xiu, berbalik dan pergi melarikan diri. Itu bagian ini, tapi aku tidak perlu menemukannya. Luming mencibir. Bagian yang dilalui Deng Xiu melarikan diri mungkin adalah tempat Qiu Yue dan tuannya berada. Dalam ketakutannya, Deng Xiu mungkin akan lari ke tuannya. Subscribe Penatua. Deng Xiu kabur di depan, dan Luming mengejar perlahan di belakang. Di jalan, selalu ada monster bola mata yang membunuh Luming, tetapi mereka dengan mudah dibunuh oleh Luming. Segera setelah itu, mereka melewati beberapa lorong keluar gerbang perunggu. Tuan, tolong. Deng Xiu berteriak ketakutan dan mencoba mendorong gerbang perunggu. Klik. Gerbang perunggu dibuka. Begitu gerbang perunggu terbuka, Luming melihat pemandangan di balik pintu. Di belakang pintu,
adalah ruang batu. Di tengah ruang batu, seorang wanita muda duduk bersila. Itu adalah bulan musim gugur. Dari kejauhan, Luming dapat melihat bahwa wajah Qiuyue menunjukkan sedikit rasa sakit, yang sepertinya mendukungnya. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan 9 warna cahaya ilahi. Namun, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, cahaya Dewa 9 warna pada tubuh Qiuyue tampaknya jauh lebih redup. Di atas bulan musim gugur, manik-manik mata berdiameter beberapa meter, memancarkan cahaya hitam, terus-menerus menuju bulan musim gugur. Melihat pemandangan ini, Luming sedikit lega. Setidaknya Qiuyue masih mendukung dan belum diambil oleh pihak lain. Namun, kemarahan Luming juga membara. "Guru, tolong!" teriak Deng Xiu, mencoba untuk bergegas ke mata batu. "Potong bulan." Luming dengan dingin membuka mulutnya, dan tombak itu menebas dengan paksa. Tombak-tombak berbentuk bulan sabit memotong ke arah Deng Xiu. Pencapaian Deng Xiu setara dengan Raja Dewa setengah langkah biasa. Mereka tidak bisa menghentikan serangan Luming. Saat tombak dipotong, Deng Xiu berteriak dan dibunuh oleh Luming. Luming melangkah ke gerbang. Ini adalah lubang besar di dinding. Itu terlihat seperti lubang besar di ruang batu. Bangunan di sini penuh dengan rune. Mereka sangat keras. Mereka dapat ditutupi dengan retakan dan lubang di dinding. Kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Ini mungkin akibat perang di masa-masa awal era Tiangong. Luming melirik dan menemukan bahwa tidak ada kelainan, jadi dia melangkah menuju bulan musim gugur. "Bocah, pergi dari sini." Pada saat ini, mata batu di atas bulan musim gugur mengeluarkan raungan. "Itu kamu." Luming minum dengan dingin, dan tombaknya menyapu ke arah manik-manik batu bulat. Mencari kematian. Bola batu, minuman besar, dan kemudian dari mata batu, memancarkan cahaya ilahi, menghantam Luming. "Kapan?" Cahaya ilahi membombardir tombak, membuatnya bergetar hebat. Luming merasakan kekuatan mengerikan datang dari tombaknya. Tubuhnya tidak terguncang tetapi mundur. Wah, wah. Kemudian, di bola mata batu, ada semburan cahaya ilahi yang terus-menerus, dan dalam sekejap, puluhan cahaya ilahi meledak. Ruang mengaum, lusinan cahaya ilahi, membunuh Luming bersama. Potong bulan, potong bulan. Kekuatan supernatural melonjak dengan liar. Luming terus menggunakan gerakan, memotong bulan, lebih dari selusin kali. Selusin tombak berbentuk bulan sabit terpotong, menghalangi lusinan cahaya ilahi. Luming tidak berani menggunakan gerakan, bintang yang meledak. Langkah ini adalah serangan tanpa pandang bulu. Setelah digunakan, itu akan menutupi bulan musim gugur bersama. Tianshan Wuzong memiliki kekuatan seperti itu. Tunggu sebentar, di tubuhmu, ada karakter kuno asli, seperti rang dan kuantitas. Hahaha, Tuhan yang membantuku. Tuhan memperlakukanku dengan baik. Saat aku mengambil gadis ini dan menggabungkan dua karakter kuno asli, Ben Tianjun akan menjadi brilian lagi, tidak, bahkan lebih kuat. Bola mata batu, mulai mengeluarkan suara terkejut, dan kemudian tertawa, seolah dalam ekstasi. Luming terkejut. Bola mata batu ini bisa melihat dua karakter kuno asli di tubuhnya. Sebelumnya, Luming bertemu banyak dewa, dan tidak ada yang bisa melihat melalui karakter asli Tiongkok kuno di tubuhnya, karena karakter kuno asli dapat disembunyikan sendiri, dan tidak dapat dilihat oleh orang luar. Bola mata batu ini luar biasa. Harus hancurkan bola mata ini. Mata Luming dingin. Kemudian mengacungkan tombak, terus-menerus ke arah satu sama lain. Nak, mati. Di bola mata batu, suara dingin keluar, sedikit bergetar, seolah membuat serangan yang lebih mengerikan. Tetapi pada saat ini, minuman bulan musim gugur Jiao, cahaya ilahi 9 warna tubuh tiba-tiba menjadi cerah. Di dalam hatinya, ada hati 9 warna yang terus berdetak. Jantung 9 lubang. Jelas, Qiuyue juga menemukan Luming. Saat bola mata batu mengalihkan perhatian Luming, dia juga melancarkan serangan balik. Brengsek. Ada raungan dari bola mata batu, jadi kami harus membagi lebih banyak kekuatan untuk menghadapi Qiuyue dan lebih sedikit untuk menghadapi Luming. Ledakan, ledakan. Di ruang batu, raungan tak henti-hentinya, Luming tak henti-hentinya menyerang ke depan, akhirnya mendekati bola mata batu, bang. Akhirnya, Luming mengambil kesempatan itu dan menembak bola mata batu itu. Bola mata batu itu bergetar hebat. Namun, tidak ada yang salah dengan Luming. Nak, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Meskipun kekuatanku kurang dari 100 juta bagian dari masa kejayaanku setelah bertahun-tahun, pertahananku masih ada. Kamu tidak bisa menghancurkannya, hahaha. Bola mata batu tertawa. Ya, kalau begitu aku akan menarikmu pergi. Luming berkata dengan dingin. Kemudian, 9 rantai es terbang keluar dan membungkus bola mata batu itu. Di atas bola mata batu, muncul lapisan kristal es yang perlu dibekukan. Gulung. Bola mata batu meraung, dan cahaya ilahi hitam terus-menerus muncul di permukaan. Kristal es itu meledak satu demi satu.
Cahaya ilahi hitam berdampak pada rantai es. Rantai es bergetar hebat, dan retakan muncul di beberapa rantai es. Rantai es tidak bisa menolak. Kemarilah. Minuman Luming, dengan putus asa menarik rantai es, untuk menarik bola mata batu menjauh dari puncak bulan musim gugur. Selama bola mata batu ditarik, Qiuyue bisa diselamatkan. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh bola mata batu, mereka dapat melarikan diri. Menyentuh, menyentuh. Di bawah pengaruh bola mata batu yang terus-menerus, dua rantai es akhirnya putus. Kamu tidak bisa membawaku pergi. Bola mata batu mengaum. Apakah itu? Mata Luming tenang, dan dengan lambaian tangannya, dua rantai es terbang keluar, membungkus bola mata batu itu. Selanjutnya, selama rantai es putus, Luming segera mengembun, dan Luming memiliki kekuatan sihir untuk dikonsumsi. Sesaat kemudian, bola mata batu itu akhirnya ditarik oleh Luming yang menarik agak jauh. Qiuyue segera mengambil kesempatan untuk melawan. Nak, kamu ingin mati, kamu yang ingin mati. Jangan mengira kaisar ini tidak bisa berurusan denganmu. Mati untukku. Dari bola mata batu, terdengar raungan kemarahan. Kemudian, dari bola mata batu, seberkas cahaya terbang keluar, yang langsung berubah menjadi sosok. Ini adalah pria parubaya, mengenakan baju besi kuno, yang paling aneh adalah matanya, cemerlang seperti dua matahari. Subscribe Penatua. Pria parubaya, jelas merupakan gambar asli dari bola mata batu, menatap Luming dengan marah saat ini dan mengaum, "Nak, biarkan kamu melihat cahaya membunuh dewa Raja Surgawi ini. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati dalam terang memusnahkan dewa." Saat suara itu jatuh, pria parubaya itu langsung berubah menjadi cahaya ilahi dan bergegas ke Luming, menyelimutinya dalam cahaya. Begitu Luming ditutupi oleh cahaya ini, rambutnya berdiri dan merasakan krisis yang hebat. Benar saja, saat berikutnya, Luming merasakan sakit menusuk yang datang dari tubuhnya. Cahaya semacam ini, seolah melelehkan tubuh. Blokir. Luming mengaum di dalam hatinya, dan semua kekuatannya meledak. Dia menggunakan 9 baju besi emas merah untuk menutupi tubuhnya dan menahan cahaya. Namun, 9 baju besi emas merah tidak berguna. Di bawah penutup cahaya ilahi semacam ini, 9 baju besi emas merah berat mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah es dan salju bertemu dengan api dan terus meleleh. Nak, bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak kekuatan? Luar biasa, luar biasa. Suara bola mata batu keluar lagi, penuh keheranan. Jelas, pihak lain tidak tahu bahwa ada keterampilan yang luar biasa seperti Qian Kun Wan Dao Jue. Tetapi saat ini, Luming tidak punya pikiran untuk memikirkannya. Dia hanya ingin memblokir cahaya ilahi, karena cahayanya sangat mengerikan sehingga terus-menerus menembus 9 baju besi emas merah Luming dan menutupi tubuhnya. Begitu cahaya ilahi semacam ini menyentuh kulit Luming, tubuh Luming seperti dibakar oleh api, dan rasa sakit yang menusuk menembus seluruh tubuh. Bahkan, Luming ketakutan menemukan bahwa di mana cahaya menempel, daging dan darah Luming meleleh seperti es dan salju. Adegan ini sangat mengerikan. Jika terus seperti ini, tubuh Luming akan dilebur oleh cahaya ilahi semacam ini. Sisi lain menyebut cahaya ilahi semacam ini, yang sangat mengerikan. Kekuatan pihak lain kurang dari 1 miliar pada masa kejayaannya, tetapi masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Rantai es. Hati Luming tergerak, dia mengambil kunci es kembali dan mengelilingi dirinya. Dia ingin memblokir serangan cahaya pemusnahan dengan rantai es. Namun, rantai es juga tidak bisa menahan cahaya pemusnahan. Dalam perang Tuhan, cepat mencair. Lao Liang, apakah kamu punya cara untuk menyerap cahaya ini? Pada saat kritis, Luming mengeluarkan suara formula. Aku tidak bisa menahannya. Ini adalah cahaya pemusnahan, dan pihak lain adalah keberadaan kuno, dan kemauannya terlalu kuat. Bagaimana aku bisa menyerap kekuatan yang telah dia kembangkan? Kecuali wilayahmu sebanding dengan yang ada di pihak lain, aku bisa memainkan peran yang kuat. Cara mengukur kata. Luming terdiam dan menaruh harapannya pada Siling. Orang tua, apakah kamu punya cara? Kali ini, jika kamu tidak melakukannya lagi, aku akan mati. Luming berbicara kepada Siling. Aku adalah roh batu yang hancur, bagaimana aku bisa melakukannya? Selain itu, pihak lain adalah Raja Mata Dewa. Cahaya mata dewa-dewa adalah salah satu kekuatan paling mengerikan di dunia. Sepertinya keberuntunganku terlalu buruk. Akui saja kamu sebagai tubuh utama, kamu akan mati. Roh batu mendesah dan mendesah di sana. Luming hampir menghirup darah. Jika lelaki tua itu tidak membantu, dia tetap mengutuknya. Luming ingin menginjak kakinya. Pada saat ini, Luming menemukan bahwa daging dan darahnya meleleh. Jika terus seperti ini, tak lama kemudian, Luming akan benar-benar dilenyapkan oleh cahaya pemusnahan. Sayangnya, Luming tidak ada hubungannya dengan itu. Hahaha, nak, kamu benar-benar bintang keberuntunganku.
Kamu telah membawakanku dua karakter asli Tiongkok kuno, kebetulan, peluang besar. Pihak lain tertawa dan menjadi semakin bersemangat. Lu Ming semakin cemas. Benarkah dia dan Qiu Yue harus bertanggung jawab di sini hari ini? Mengejanya. Lu Ming menggertakkan giginya dan berencana untuk membakar hati para dewa kuno. Ini lebih baik daripada jatuh di sini. Meskipun, Lu Ming merasa bahwa meskipun hati dewa kuno itu terbakar, itu mungkin tidak berguna. Cahaya pemusnahan pihak lain terlalu aneh. Tapi cobalah. Namun, sebelum membakar hati dewa kuno, Lu Ming ingin mengeluarkan peti mati tembaga itu. Terakhir kali, Lu Ming membakar hati para dewa kuno, yang dipulihkan karena peti mati tembaga. Jika membakar hati dewa kuno dapat menangani bola mata batu, mungkin dapat pulih berdasarkan peti mati tembaga. Selalu berusaha bukan? Hati Lu Ming membaca gerakan, peti mati tembaga terbang keluar dari gambar Jingyu. Tapi di peti mati tembaga yang terbang keluar waktu, perubahan mendadak. Peti mati tembaga, tiba-tiba penuh cahaya, terbang langsung dari alis Lu Ming dan tergantung di kepala Lu Ming. Klik. Tutup peti mati tembaga terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan celah. Nafas yang mengerikan dan tak terbayangkan datang dari retakan di penutup peti mati. Dibandingkan dengan nafas ini, Lu Ming terasa seperti debu. Di depan debu, nafas terkuat tidak ada di depan Lu. Lu Ming tampaknya melihat perang dewa kuno melalui penutup peti mati tembaga. Bagaimana kamu bisa memiliki hal semacam ini? Bagaimana kamu bisa memiliki hal semacam ini? Pada saat ini, Raja Surgawi bermata dewa tiba-tiba berteriak, dengan ketakutan tak berujung dan ketakutan tak berujung dalam suaranya. Dia sepertinya mengenali peti mati tembaga itu. Bersenandung. Napas di peti mati tembaga menyelimuti Lu Ming. Cahaya membunuh Tuhan pada Lu Ming mulai berdetak kencang, lalu melepaskan diri dari tubuh Lu Ming dan berubah menjadi sosok lagi. Pria parubaya yang mengaku sebagai Kaisar Mata Dewa. Wajah pria parubaya itu, dengan ketakutan yang tak ada habisnya dan luar biasa. Bagaimana bisa hal-hal legendaris seperti itu muncul di hadapanmu? Tidak mungkin, tidak mungkin. God King mengaum, ingin melarikan diri. Namun, di dalam peti mati tembaga, tampaknya ada daya tarik, terkunci kuat di Kaisar Mata Dewa. Tidak peduli seberapa keras Kaisar Mata Dewa berjuang, tidak ada gunanya, dia terbang menuju celah peti mati tembaga. Tidak. Dewa Mata Dewa meraung ketakutan dan berjuang mati-matian, tapi itu sia-sia. Setelah beberapa tarikan napas, Kaisar Mata Dewa tersedot sepenuhnya oleh peti mati tembaga. Setelah menyedot mata dewa, peti mati tembaga ditutup secara otomatis, dan semua nafas menghilang. Peti mati tembaga memulihkan perasaan kesederhanaan kuno. Kemudian, tanpa diduga, dia jatuh dan menekan ke arah Lu Ming. Lu Ming terkejut dan dengan cepat mengontrol gulungan lukisan Jingyu dan mengambil peti mati tembaga itu. Wah! Lu Ming menghela napas panjang, lega. Kali ini, itu benar-benar menakjubkan. Tanpa diduga, pada saat kritis, peti mati tembaga itu benar-benar berperan dan menyerap Kaisar Mata Dewa. Sekarang Lu Ming masih sedikit bingung. Semua ini berubah terlalu cepat. Setelah sekian lama, Lu Ming melambat dan berjalan menuju bulan musim gugur. Pada saat ini, mulut bulan musim gugur mengeluarkan minuman ringan, panen. Kemudian, pada tubuh Qiu Yue, cahaya Dewa 9 warna sangat melimpah, yang menutupi bola mata batu. Bola mata batu itu sebenarnya mulai menyusut dan terbang menuju tubuh Qiu Yue. Subscribe Penatua. Cahaya ilahi 9 warna menutupi bola mata batu. Bola mata batu mulai menyusut dan terbang menuju tubuh bulan musim gugur. Lu Ming kaget dan baru saja akan berhenti. Tuan, jangan bertindak gegabah, sekarang, tapi kesempatan besar gadis ini. Suara siling terdengar. Kesempatan besar. Lu Ming ragu, tapi tubuhnya berhenti. Ya, bola mata batu ini bisa dikatakan diubah oleh mata Kaisar Mata Dewa, yang berisi semua warisan dari Raja Dewa Mata Dewa. Sekarang sisa jiwa Raja Surgawi Mata Dewa telah sepenuhnya dihilangkan. Batu itu bola mata akan diserap dan diintegrasikan oleh gadis itu, dan gadis itu akan diwarisi oleh Kaisar Mata Dewa. Ini adalah warisan mata Tuhan. Gadis ini memiliki 9 lubang dan hati suci. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Dia akan menjadi asisten tangan kanan tuannya. Siling menjelaskan. Lu Ming terlihat bahagia. Jiwa mata Tuhan telah diambil oleh peti mati tembaga. Nah, bola mata batu ini setara dengan harta karun, yang bisa diserap dan disempurnakan. Qiu Yue, untuk menyempurnakan bola mata batu ini, untuk mendapatkan warisan pihak lain. Ngomong-ngomong, apa asal-usul Kaisar Mata Dewa? Tanya Lu Ming. Berapa banyak orang yang berani memanggil Kaisar Surga? Setiap dari mereka adalah keberadaan penguasa antara langit dan bumi. Jalan siling. Lagi pula, kamu tidak mengatakan apa-apa tentang pihak lain. Lu Ming memutar mulutnya. Istana Surgawi, tahukah kamu?
Si Ling bertanya. Istana Surgawi. Lu Ming mengangkat alis, kilatan keterkejutan di matanya, berkata, apakah pihak lain dari kuil? Ya, gelar Kaisar hanya tersedia di Tiangong, dan setiap Kaisar adalah raksasa di Tiangong. Si Ling menjelaskan. Lu Ming terkejut. Alam semesta Hong Huang dapat dibagi menjadi era Dewa Pertama dan era Istana Surgawi. Alasan mengapa terbagi menjadi era Istana Surga adalah karena Istana Surga. Setelah dimulainya era Dewa, Istana Surgawi menjadi penguasa alam semesta yang sebenarnya, mengatur segala arah dan menjadi yang tertinggi. Kaisar Mata Dewa adalah raksasa dari Istana Surga. Ini benar-benar menakjubkan. Namun, dikatakan bahwa Istana Surgawi alam semesta bukanlah satu. Secara khusus, Lu Ming tidak begitu jelas. Lagi pula, kekuatan seperti itu terlalu jauh dari Lu Ming. Bahkan jika Taiksu Seng Chao ada di depan Tiangong, itu hanyalah seekor semut mo. Namun, memikirkan bahwa bulan musim gugur dapat diwarisi oleh Raja Surga, Lu Ming tidak dapat menahan kegembiraannya. Warisan seorang Raja Surga sangat baik. Saat ini, bola mata batu terus mengecil, dan kemudian menjadi cahaya, mengalir ke tubuh bulan musim gugur, menghilang. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh bulan musim gugur, tiba-tiba menghembuskan nafas yang mengejutkan. Nafas bumi bergetar dan diisi dengan ruang batu. Itu sangat kejam. Tubuh halus Altomun bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan mulutnya dipenuhi gumpalan darah. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming terkejut. Tidak, masih ada sisa energi yang tersisa di mata Raja Surgawi Mata Dewa. Ada terlalu banyak energi. Bahkan jika gadis itu memiliki hati 9 lubang, dia tidak dapat menyerap begitu banyak sekaligus. Tubuhnya akan menjadi meledak oleh energi ini. Si Ling dengan cepat memanggil. Apa yang bisa aku lakukan? Lu Ming sangat cemas. Pada saat ini, Qiwiwei batuk seteguk darah, dan tubuhnya membengkak. Nak, ayolah, ini energi tanpa pemilik. Aku bisa menyerapnya. Aku bisa menyerap sebagian energi dan memberikannya padamu. Kamu bisa membantunya berbagi energi. Disebut rumus kata ukur. Ya. Lu Ming mengangguk lagi dan lagi. Itu benar-benar membingungkan untuk peduli. Lu Ming tidak memikirkan metode yang begitu sederhana. Lu Ming melangkah maju dan datang ke Qiwiwei. Alisnya bersinar dan formula terbang keluar. Kekuatan menelan menyelimuti Qiwiwei. Tiba-tiba, energi Qiwiwei terus diserap oleh formula tersebut. Tubuh Automun mulai menyusut, segera pulih ke aslinya, nafas bulan musim gugur juga mulai stabil. Jantung dari 9 lubang di dadanya cerah dan berdetak seperti drum besar. Energi tak terbatas mengalir ke jantung 9 lubang. Akhirnya, Lu Ming samar-samar melihat bola mata batu terbang ke jantung 9 lubang bulan musim gugur, dan menyatu dengan jantung 9 lubang. Pada saat ini, kata ukuran Jue terbang kembali, terbang ke pengetahuan Lu Ming tentang laut. Nak, ini adalah sisa energi dari mata Tuhan. Jika aku memperbaikinya sedikit, aku bisa memberikannya padamu. Kamu bisa menyerapnya dan meningkatkan pencapaianmu. Cara mengukur kata. Apakah bulan musim gugur baik-baik saja? Lu Ming Dao. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Sebagian besar energi telah diintegrasikan ke dalam jantung dari 9 lubang. Kultivasinya akan maju pesat, Si Ling menjelaskan. Lu Ming merasa lega, terbebas dari dewa kuno, berubah menjadi Noumenon, dan duduk berlutut. Benar saja, segera setelah itu, aliran energi mengalir ke tubuh Lu Ming. Energi ini sangat luar biasa dan mudah diserap. Lu Ming mulai menyerap energi ini dengan menjalankan Wandao Cui Qiankun dan mengubahnya menjadi berbagai jenis kekuatan dewa untuk memperkuat api dewa. Di bidang obat mujarab, 9 jenis api ilahi tumbuh. Kultivasi Lu Ming juga meningkat pesat, terus mendekati 5 puncak para dewa. Beberapa hari kemudian, Lu Ming mencapai puncak dari 5 tingkat dewa, dan kemudian mulai menyerang 6 tingkat dewa. Ledakan, ledakan. Di tubuh Lu Ming, ada raungan konstan. 7 hari lagi berlalu. Energi yang diserap oleh formula tersebut telah sepenuhnya ditransfer ke Lu Ming. Ada ledakan dahsyat di tubuh Lu Ming, dan nafas yang kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Tuhan 6. Lu Ming menyerap energi yang diberikan kepadanya dengan mengukur kata Jue. Dia membuat terobosan dalam kultivasinya dan mencapai 6 tingkat surga dan Tuhan. Kamu tahu, Lu Ming mengendalikan begitu banyak jenis kekuatan ilahi. Dibutuhkan banyak energi untuk meningkatkan kultivasinya. Kali ini, dia langsung menerobos 1 tingkat keadaan. Jika dia orang lain, dia bisa menembus 2 level. Lu Ming bangun dengan binar di matanya. Terobosan kultivasi membuatnya lebih kuat. Sekarang, jika dia menghadapi dingin dan arogansi Chu Baxing, dia akan hancur. Pikir Lu Ming, lalu mengalihkan pandangannya ke Qiwiwei. Sekilas, Lu Ming melontarkan ekspresi kaget. Karena sekarang nafas bulan musim gugur juga sangat kuat. Tuhan 7. Kultivasi Qiwiwei telah mencapai level 7 dewa.
Kamu harus tahu bahwa ketika kamu memasuki kota kuno Xingyue, penanaman bulan musim gugur hanyalah 2 kali lipat dari surga dan Tuhan. Selain itu, Qiu Yui juga mempraktikkan Qiankun Wandao Jue dan menguasai berbagai kekuatan dewa. Kultivasinya membutuhkan energi yang tidak kalah dari Luming. Tapi, begitu cepat, bulan musim gugur menerobos ke Dewa 7, kecepatan kemajuan ini sungguh mengejutkan. Pikir Luminggang, tubuh Qiu Yui, dan menghembuskan nafas yang mengejutkan, kekuatan sihir seperti air pasang mendidih, kekuatan yang kuat, menyebar ke segala arah. Dewa 8. Luming terikat lidah dan tertegun. Subscribe Penatua. Setelah beberapa saat, Qiu Yui menerobos lagi dan mencapai 8 tingkat surga dan Tuhan. Kecepatan ini terlalu cepat. Tuan, jangan terlalu kaget. Gadis ini mengerti, tapi wajar jika warisan mata Tuhan dan bantuan 9 lubang dan hati suci membuat kemajuan pesat. Si Ling menjelaskan. Ya, dan energi yang diserap ibuku sebelumnya hanyalah sebagian saja. Artinya kamu minum seteguk sup, dan dagingnya dimakan oleh gadis itu. Dia dipromosikan dengan cepat dan normal. Rumus mengukur kata juga menjelaskan satu kalimat. Lu Ming mengangguk. Dia hanya menyesap, sup dan prestasinya telah meningkat dari 5 menjadi 6. Qiu Yui sepenuhnya mewarisi warisan Raja Surga Mata Dewa, dan kultivasi secara alami akan melonjak. Tentu saja, ini hanyalah awal dari sebuah ledakan. Secara alami, tidak mungkin untuk terus meningkat dengan cara ini. Praktek bulan musim gugur belum berakhir. Dalam sekejap mata, 7 hari lagi telah berlalu. Nafas tubuh bulan musim gugur, raungan, naik tiba-tiba. Terobosan, terobosan. Tuhan 9. Kultivasi bulan musim gugur telah mencapai tingkat ke-9 dewa. Dan, tubuh bulan musim gugur, ada aliran nafas kuno menyebar keluar. Faktor daya asli. Mata Luming cerah. Auto Moon membangkitkan faktor daya asli. Namun, seperti Luming, kekuatan dewa yang mendominasi telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, dan kekuatan dewa lainnya belum terbangun. Di sini, nafas Qiu Yui akhirnya stabil dan tidak terus membaik. Beberapa hari kemudian, nafas bulan musim gugur benar-benar stabil, dan kemudian membuka matanya. Puan muda. Auto Moon memanggil dengan lembut dan mengalir ke pelukan Luming. Bulan musim gugur bisa merasakan apa yang terjadi sebelumnya. Dia mengira dia tidak akan pernah melihat Luming dan akan dibawa pergi oleh Kaisar Mata Dewa. Tanpa diduga, Luming membunuhnya dan membunuhnya dalam satu gerakan. Namun, dia telah dikurung dengan Kaisar Mata Dewa selama bertahun-tahun. Begitu jiwanya dihancurkan, dia secara otomatis menyerap warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Mata Dewa. Qiu Yui, tidak apa-apa, ayo pergi. Luming membelai rambut Qiu Yui, dan keduanya tetap hangat untuk sementara waktu, lalu pergi dari sini bergandengan tangan. Dalam perjalanan, aku sesekali bertemu monster bola mata semacam itu, yang dengan mudah dipecahkan oleh Luming dan Qiu Yui. Prestasi Qiu Yui melonjak terlalu tinggi, dan dia tidak terbiasa untuk sementara waktu. Dia tidak menguasai kekuatan sihir di tubuhnya. Dia butuh waktu untuk memolesnya. Aku percaya bahwa ketika Qiu Yui sepenuhnya beradaptasi dengan kultivasinya saat ini, kekuatannya akan luar biasa. Kamu harus tahu bahwa Qiu Yui juga mengendalikan banyak jenis kekuatan suci. Selain itu, dia membangunkan faktor kekuatan dewa asli dan kultivasi dewa Jiuchong. Begitu dia sepenuhnya beradaptasi, bahkan jika Luming mencoba yang terbaik, dia mungkin bukan lawan Qiu Yui. Segera, mereka sampai di kamar batu terluar. Di atas kepala, boom, itulah suara pusaran air Danau Wanyu. Jika kamu melihat ke atas, kamu dapat melihat pusaran air. Ini sangat indah. Ayo cepat keluar. Lu Mingdao. Dengan baik. Auto Moon mengangguk, 2 orang bangkit dari udara, langsung ke pusaran air. Menabrak. Rotasi pusaran air dari kekuatan luar biasa, pembentukan kekuatan luar biasa, menghalangi jalan kedua orang itu. Tidak mudah bagi mereka untuk kembali. Bintang yang meledak. Minuman Luming, langsung ke tubuh dewa kuno, dengan seluruh kekuatannya, sebuah tembakan. Ledakan. Danau itu pecah, membentuk saluran, 2 orang mengambil kesempatan untuk terbang ke depan. Namun, air dari danau segera datang dan menghalangi jalan itu lagi. Cahaya pemusnahan. Minuman Auto Moon Jiao, telapak tangan terbelah, cahaya gelap, menuju bagian depan pusaran terbelah. Ini. Begitu mata Luming berbinar, dia sedikit terkejut. Tanpa diduga, Qiu Yui menangkap cahaya mata Tuhan dan Kaisar Tianjun dengan sangat cepat. Cahaya pemusnahan Tuhan sangat kuat. Bahkan jika bulan musim gugur baru saja menguasainya, ia juga memainkan kekuatan yang luar biasa. Pusaran air segera dipotong menjadi saluran oleh cahaya dewa pembunuh. Kedua pria itu terus berjalan. Dengan cara ini, kedua pria itu bergandengan tangan dan menyerang secara bergantian. Segera,
mereka melewati pusaran air, terbang keluar dari pusaran air, dan sampai di Danau Wanyu. Huhu. Dua orang menghembuskan nafas gas keruh, dan akhirnya keluar. Kali ini mengejutkan, tetapi juga merupakan terobosan dalam kultivasi, terutama bulan musim gugur, memperoleh warisan dari Raja Surga. Bulan musim gugur, kamu telah mendapatkan warisan mata dan Kaisar Tuhan, masalah ini tidak boleh diketahui orang lain. Jalan Luming ke Qiuyue. Warisan Raja Surga adalah kesempatan yang tak terbayangkan. Jika diketahui pasti akan menimbulkan bencana, sama seperti aksara asli Tiongkok kuno. Ya, Tuan Muda. Bulan musim gugur tersenyum. Ngomong-ngomong, Qiuyue, bagaimana kamu bisa masuk ke pusaran air? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dipaksa masuk. Jalan bulan musim gugur. Dipaksa masuk. Siapa? Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Teran bersayap, teran sayap guntur. Jalan bulan musim gugur. Teran sayap guntur. Luming memikirkan pemuda teran sayap guntur yang dia temui ketika dia baru saja datang ke Danau Wanyu. Dia diinstruksikan oleh pihak lain dan Luming memasuki pusaran air. Saat ini, Luming menggambarkan penampilan pemuda teran bersayap yang dia temui. Ya, dia. Jalan bulan musim gugur. Kenapa dia memaksamu masuk ke pusaran air? Tanya Luming. Dia mengatakan bahwa seseorang memintanya untuk berurusan denganmu, dan aku adalah laki-lakimu. Dia akan menjatuhkanku dan mengancamnya. Dia juga mengatakan bahwa aku bisa melewati gerbang surga dan Tuhan. Jika dia ingin mendapatkan rahasia aku, dia harus. Berbicara tentang ini, Qiuyue menggigit bibir merahnya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Luming dapat menebak apa yang akan dikatakan Qiuyue. Luming memegang tangan kecil Qiuyue dan memintanya untuk melanjutkan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan dia berhasil, tapi aku bukan lawannya, dan aku tidak bisa melarikan diri. Nanti, aku tidak punya pilihan selain menjelajah ke pusaran air. Tanpa diduga, ada dunia lain di pusaran air. Setelah masuk, aku bertemu dengan Kaisar Mata Dewa dan ingin membawa aku pergi. Kemudian, aku mencoba yang terbaik untuk melawan Kaisar Mata Dewa, dan kemudian Tuan Muda datang. Bulan musim gugur akan menjadi pengalaman tahun-tahun ini, yang sederhana. Teran sayap guntur. Di mata Luming, cahaya dingin itu bagus, dan kesempatan membunuh yang dingin dan dingin tersebar. Dia telah sepenuhnya mengerti. Sebagian besar teran sayap guntur diundang oleh keluarga Jin atau keluarga Qin untuk membunuh Luming di kota kuno Xingyue. Setelah memasuki kota kuno Xingyue, orang-orang muda bersayap itu bertemu dengan Qiuyue di dekat Danau Wanyu. Mereka ingin menjatuhkan Qiuyue dan mengancam Luming. Ngomong-ngomong, mereka mendapatkan rahasia Qiuyue, dan bahkan berkomplot melawan Qiuyue. Autumn tak berdaya, hanya kepusaran untuk menghindari satu sama lain. Sisi lain pasti tidak berani memasuki pusaran air, jadi setelah bertahun-tahun berlatih dan berkeliaran, setelah bertahun-tahun bulan musim gugur tidak keluar, dia kebanyakan mengira ada bahaya di pusaran itu, dan bulan musim gugur jatuh di dalamnya. Setelah Luming datang, pihak lain tidak baik. Apakah Luming akan menipu, ingin membiarkan Luming juga mati di pusaran air? Subscribe Penatua. Orang ini, dia harus mati. Mulut Luming dingin dan matanya penuh cahaya dingin. Pria ini kejam dan hampir dibunuh oleh Qiuyue. Dalam hati Luming, dia telah menghukum mati dia. Jika dia punya kesempatan, dia harus dibunuh. Kemudian, Luming melihat sekeliling. Sayangnya, tidak ada jejak pemuda teran bersayap di dekat Danau Wanyu. Tampaknya pihak lain pergi lebih awal. Bulan musim gugur, 10 tahun akan datang, ayo pergi. Kata Luming. Autumn Moon mengangguk pintar, segera, dua orang memilih arah yang baik, menjadi dua pelangi, cepat pergi. Ada jalan khusus untuk meninggalkan kota kuno Xingyue. Bagian dari istana surgawi Jiuzhue berada di lembah besar di sebelah timur kota kuno Xingyue. Orang Tian Wangfu lainnya memiliki saluran lain. Setiap kali orang memasuki kota kuno Xingyue, mereka keluar melalui saluran khusus, yang akan dibuka setiap 10 tahun. Sekarang, 10 tahun, itu akan datang. Danau Wanyu berada di sebelah barat kota kuno Xingyue, dan masih jauh ke timur. Mereka butuh 7 hari untuk sampai ke pintu keluar. Di atas lembah besar, pusaran air besar muncul. Ini jalan keluarnya, dan tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa, 10 tahun setelah mereka masuk, mereka membuka saluran seperti itu. Mungkin itu susunan yang diatur oleh orang kuat yang membangun kota kuno bintang dan bulan. Orang hanya bisa menebak seperti ini. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa ada orang yang terbang menuju sisi ini ke segala arah. Beberapa orang terbang langsung ke pusaran air dan menghilang. Jelas, beberapa orang telah keluar. Kakak Lu. Kakak Luming. Beberapa suara terdengar, dan Luming menoleh ke belakang dan melihat Wuming, Wu Yue dan yang lainnya, terbang menuju sisi ini. Kakak Wuming, Kakak Wu Yue. Luming menyapa sambil tersenyum.
Nona Qiuyue baik-baik saja, itu bagus. Wu Ming dan yang lainnya juga tersenyum setelah melihat bulan musim gugur. Ceritanya panjang, mari kita keluar dan membicarakannya. Lu Mingdao. Segera, mereka semua terbang menuju pusaran air. Setelah terbang ke pusaran air, ledakan langit dan bumi datang. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa dia telah meninggalkan kota kuno Xingyue dan kembali ke tembok luar kota kuno Xingyue. Begitu matanya menyapu, Lu Ming melihat Lao Bailey, komandan batalion langit bintang, duduk di udara. Selain itu, dalam kehampaan, ada banyak sosok yang berdiri di langit, semuanya berasal dari kota kuno Xingyue. Lu Ming melihat Su Yan, pemuda kulit binatang, dan Jin Yuan. Su Yan, pemuda kulit binatang dan yang lainnya mengangguk dan tersenyum setelah melihat Lu Ming. Dan Jin Yuan, matanya sangat dingin, terus-menerus memancarkan kesempatan untuk membunuh. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan kesempatan dingin untuk membunuhnya. Begitu mata Lu Ming tersapu, dia melihat seorang wanita cantik, menatapnya dengan dingin. Lan Ling. Wanita ini bukanlah Lan Ling yang mengejarnya sebelumnya, tapi siapa yang bisa? Tapi kali ini, Lan Ling tidak bergerak. Dia hanya menatap Lu Ming dengan dingin, lalu melirik Qiuyue. Puan muda, siapa gadis itu? Sepertinya aku memiliki keluhan yang mendalam terhadap kamu. Apakah kamu merasa kasihan pada orang lain? Qiuyue sangat sensitif. Dia menemukan Lan Ling dan bergumam dengan suara rendah. Pergilah, gadis kecil, jangan pikirkan itu, Tuan muda. Aku seorang pria sejati. Lu Ming segera mengucapkan kata-kata yang tepat, hal semacam ini, tidak mungkin pikiran putih bengkok, merusak karakternya. Senyum bulan musim gugur, tidak banyak bicara. Itu dia. Saat ini, mata Lu Ming dingin, dan kesempatan membunuh dingin memenuhi tubuhnya. Dia melihat teran bersayap muda, yang sayapnya berkilau karena guntur dan kilat. Dialah yang menginstruksikan Lu Ming untuk memasuki pusaran air di Danau Wanyu. Juga ingin berurusan dengan bulan musim gugur ke dalam pusaran. Jelas, orang ini keluar lebih awal dari Lu Ming dan mereka. Ledakan. Lu Ming menghembuskan nafas yang kuat, melangkah keluar, menuju sayap pemuda teran yang terpaksa pergi. Puan muda, hati-hati. Qiuyue juga menemukan pemuda itu. Dia tahu bahwa dengan temperamen Lu Ming, dia tidak bisa membujuknya. Dia hanya bisa mengingatkannya akan kekhawatirannya, lalu mengikuti Lu Ming di belakangnya. Wu Ming dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti Lu Ming di belakangnya. Orang-orang di depan Lu Ming, terdesak oleh momentum Lu Ming, mundur satu demi satu, memberi jalan. Lu Ming dengan cepat menuju sayap pemuda. Pemuda sayap teran juga melihat Lu Ming dan Qiuyue, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Sialan, kedua orang ini masuk ke pusaran air itu dan mereka baik-baik saja. Pemuda orang bersayap itu suram. Melihat Lu Ming semakin dekat dan dekat dengannya, pesawat pembunuh es menyelimutinya. Teran bersayap muda merasa kedinginan dan berteriak, Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan? Jawaban Lu Ming sangat sederhana. Suaranya sedingin es dan menusuk. Bunuh aku. Apa maksudmu? Aku tidak menyinggungmu. Mengapa kamu membunuhku? Kamu gila dan melanggar hukum. Pemuda bersayap meraung. Secara alami, dia tidak akan mengaku berurusan dengan bulan musim gugur. Haha. Lu Ming mencibir dan napasnya semakin kencang. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong satu sama lain. Tombaknya muncul di tangannya, dan sebuah tombak meledak dan membunuh teran sayap muda. Kamu. Wajah teran sayap muda berubah, dan napasnya membumbung tinggi, terutama sepasang sayap di belakang punggungnya, dan guntur bergemuruh. Mendesis. Sepasang sayapnya berkibar satu persatu, seperti pedang ajaib yang menembus langit. Guntur di sayapnya berubah menjadi dua pedang guntur, dan mereka memotong dan membunuh Lu Ming. Pedang guntur, memotong tombak Lu Ming, mengeluarkan kejutan yang mengejutkan. Pemuda teran bersayap tidak lemah. Mereka telah mencapai setengah langkah dari pengembangan alam dewa. Selain itu, tingkat kebangkitan kekuatan ilahi telah mencapai 99%, yang tidak jauh dari kebangkitan penuh faktor kekuatan ilahi yang asli. Tapi seberapa kuat Lu Ming sekarang? Bisakah dia menolaknya? Ledakan. Pedang guntur yang dipotong oleh pemuda teran bersayap akan dihancurkan secara langsung dan tombak akan terus membunuh pemain sayap muda itu. Dengan teriakan panik, pemuda teran bersayap naik ke langit, berusaha menghindari tombak Lu Ming, tapi tetap melambat. Satu kaki tertusuk tombak dan pecah. Ah! Pemuda dari orang bersayap menjerit, mundur puluhan ribu meter dan memuntahkan darah. Apa? Ini sangat kuat. Seberapa menakjubkan kekuatan Lu Ming. Banyak orang menghela napas. Tidak semua orang melihat gerakan Lu Ming, tetapi hanya sebagian dari mereka yang melihat tembakan Lu Ming. Beberapa dari mereka yang belum melihat langkah Lu Ming kaget melihat langkah Lu Ming telah melukai sayap muda teran. Pemuda dari orang bersayap, bernama Yixiang, adalah tuan muda 16 keluarga.
Bakatnya sangat luar biasa. Di Kambintang, mereka semua terkenal. Perjalanan ke kota kuno Xingyue ini, kekuatan Yixiang tidak diragukan lagi lebih kuat, tetapi masih bukan musuh Luming. Luming, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kamu tidak tahu, Luming mengalahkan Jin Yuan sebelumnya. Seseorang berbisik. Subscribe Penatua. Beberapa orang berbicara tentang kekalahan Luming atas Jin Yuan, yang mengejutkan semua orang. Ya Tuhan, benarkah Luming mengalahkan Jin Yuan? Jika aku mengingatnya dengan baik, ketika Luming memasuki kota kuno Xingyue, dia memiliki 4 tingkat kultivasi. Bisakah dia mengalahkan Jin Yuan? Mengerikan, bukan? Setelah mendengar ini, banyak orang tidak percaya, dan ada banyak diskusi. Tentu saja, kebanyakan orang masih belum tahu bahwa Luming tidak hanya mengalahkan Jin Yuan, tetapi juga mengalahkan beberapa Tian Jiao yang tiada taranya di Mansion Tianwang. Hanya Jin Yuan, Su Yan, dan pemuda kulit binatang yang mengetahuinya. Mereka tidak menyebarkannya. Jika orang tahu tentang itu, mereka akan terkejut. Setelah mendengar ini, wajah Jin Yuan muram dan ingin meneteskan air. Membunuh. Sekarang, Lu Yi tidak peduli padanya. Ayo, ayo, bunuh anak ini untukku. Melihat Luming terus membunuh, Yixiang meraung ngeri. Dia tidak menyangka kekuatan Luming begitu kuat. Jangan coba-coba menyakiti tuan muda. Di tepi, raungan nyaring datang, kilatan cahaya kilat, saat berikutnya, terbang di depan tubuh, lebih dari selusin sosok. 10 sosok ini semuanya adalah kebanggaan Teran Sayap Guntur. Yixiang adalah tuan muda ke-16 dari Sayap Guntur Teran. Orang terbang umum sombong dan harus mematuhi perintah Yixiang. Nak, kamu melawan Tuan Yixiang, dan kamu ingin mati. Luming, jika kamu tidak ketahuan dengan tangan terikat, kembalilah ke keluarga sayap dan terima hukumannya. Tianjiao orang bersayap ini banyak minum dan menggunakan mereka untuk menekan Luming. Tapi jelas, mereka telah membuat perhitungan yang salah. Bagaimana Luming bisa peduli dengan keluarga sayap? Pergilah. Luming minum dingin. Nak, kamu sangat sombong. Bahkan jika kamu kuat, bagaimana bisa begitu banyak dari kami tidak melakukan apa-apa padamu? Ayo kita lakukan bersama, jatuhkan bocah ini. Lebih dari selusin Teran Tianjiao bersayap meraung, lalu menghembuskan nafas yang kuat. Ledakan, ledakan. Napas mekar, dan guntur bergulir. Lebih dari selusin Teran Tianjiao bersayap diluncurkan pada saat bersamaan. Sayap mereka melambai, dan kekuatan guntur meraung ke arah Luming. Kekuatan guntur, awalnya kekuatan serangannya sangat kuat, begitu banyak Tianjiao bergandengan tangan, kekuatannya sangat menakutkan. Membunuh. Luming meraung, dan kekuatan kode pertempuran 4 kali dipicu, dan sebuah senjata disapu. Tenda tombak besar terbentuk, besar dan tak tertandingi, seperti gunung, dan menekan masa lalu menuju sayap Teran Tianjiao. Ledakan, ledakan. Guntur, dan tenda senjata Luming bertabrakan, mengeluarkan raungan sengit. Kemudian, guntur pecah satu demi satu, dan senjata terus melesat. Lebih dari 10 wajah Teran Tianjiao bersayap berubah dengan liar dan meraung, blok-blok. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang langkah terkuat untuk memblokir serangan Luming. Namun, ketika tombak itu disapu, Teran Tianjiao yang bersayap itu seperti cangkang demi cangkang, yang diledakkan oleh Luming. Setelah terbang puluhan ribu meter jauhnya, mereka berhenti, lalu memuntahkan darah dan mengalami kerusakan berat. Setelah Luming memulai formula kata pertempuran 4 kali kekuatan tempur, satu gerakan mengenai selusin sayap Teran Tianjiao. Mata sedingin es, sekali lagi menyapu ke sayap. Wajah Wingxiang pucat, tanpa bekas darah. Dia mencoba yang terbaik untuk terbang ke Bai Li dan berteriak, "Tetua Bai, tolong, tolong, Luming ini, dia gila." Harapannya kini, hanya bisa bertumpu pada Bai Li. TKP, hanya Bai Li yang bisa menyelamatkannya. Membunuh. Minuman Luming, tembakan keluar, senjata yang mengerikan, sangat tajam, menuju tusukan sayap siang. Cepat, cepat, luar biasa. Yixiang ingin menghindari, dan menemukan bahwa tubuhnya terkunci dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia terkena serangan ini, dia akan mati. Tidak, 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 tolong. Wingxiang berteriak dengan liar, hampir takut untuk buang air kecil. Di matanya, dia penuh dengan kepanikan. Pada saat kritis, tirai tipis tiba-tiba muncul di depan Yixiang. Bersenandung. Tenda senjata Luming mengenai layar cahaya, yang membuat layar cahaya bergetar sedikit, dan kemudian tenda senjata menghilang. Pistol diblokir. Itu harus diselamatkan. Yixiang tergagap mulutnya. Dia berkeringat dan menggigil. Baru saja, dia hampir ketakutan setengah mati. Wajah Luming tenggelam dan melayang ke udara. Tinggi di langit, Bai Li duduk bersila. Di tempat kejadian,
hanya Bailey yang bisa menyelamatkan Yixiang. Jelas, tirai tipis tadi dikirim oleh Yixiang. Dia. Suara Luming, tidak rendah hati atau sombong, menyebar ke seluruh penonton. Banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka melihat bulan musim gugur di samping Luming. Ternyata Yixiang ingin menyakiti Qiu Yue secara diam-diam. Pantas saja Luming ingin membunuhnya begitu dia melihatnya. Jika kamu memiliki dendam, kamu dapat menyelesaikannya di kota kuno Xingyue. Atau, ketika kamu kembali ke Kam Bintang, aku tidak peduli bagaimana kamu ingin membunuh mereka. Tapi sekarang kamu telah meninggalkan kota kuno Xingyue hidup, aku memiliki kewajiban untuk membawamu kembali ke Kam Bintang dengan aman satu persatu. Bai Lidao. Penatua Bai, apakah kamu harus turun tangan? Tanya Luming. Ya, jika kamu punya dendam, kembalilah ke Kam Bintang dan selesaikan. Kalau begitu, aku tidak akan peduli. Bai Lidao, potong besi potong emas, tidak ada ruang untuk moderasi. Nyatanya, Bai Li tidak mungkin. Keluarga klan sayap guntur memiliki pengaruh besar di Jiujue Tianwangfu, tidak hanya di rumah Jiujue Tianwang, tetapi juga di Taiksu Sengchao. Sekarang di hadapan publik, jika dia menyaksikan Yixiang dibunuh oleh Luming, dia tidak akan menyerah, dan dia tidak akan bisa menghilangkan masalah yang akan diganggu oleh keluarga Teran bersayap setelahnya. Luming, tanpa latar belakang, secara alami ingin terus terbang. Karena tetua Bai berkata begitu, aku tidak akan melakukannya. Mata Luming berbinar beberapa kali, lalu berbalik dan pergi. Prestasi Bai Li tak terduga. Luming tidak bisa melawan pencapaian Bai Li. Bai Li ingin ikut campur. Bagaimanapun, dia tidak bisa membunuh Yixiang. Jika dia bersikeras melakukannya, dia tidak hanya tidak dapat membunuh Yixiang, tetapi juga menyinggung Bai Li. Secara seimbang, Luming hanya bisa berhenti sebentar, lalu mencari kesempatan untuk membunuh Yixiang. Di masa depan, ada peluang. Luming, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Yixiang menatap Luming dan mengaum di dalam hatinya. Adegan, dan tenang, orang diam-diam menunggu orang lain keluar dari kota kuno Xingyue. Dalam sekejap mata, 10 hari lagi berlalu. Nah, periode 10 tahun telah tiba. Lorong-lorong di kota kuno Xingyue telah ditutup. Mereka yang belum keluar tidak akan bisa keluar. Ayo kembali. Suara Bai Li menyebar ke seluruh aula, dan kemudian dengan kerumunan, terbang ke arah lubang cacing. Dalam perjalanan, Yixiang hanya mengikuti Bai Li, takut Luming akan menyerangnya. 3069. Mereka segera datang ke lubang cacing. Kamu pergi berkelompok, kamu pergi dulu. Bai Li mulai mengatur. Kali ini, dia mengatur agar orang lain masuk secara berkelompok. Grup pertama termasuk Yixiang dan selusin pemain sayap muda. Yixiang dan Teran bersayap muda bergegas ke lubang cacing dan menghilang. Setelah beberapa saat, Bai Li mengatur ulang sekelompok orang untuk masuk. Jadi, batch demi batch. Dan Luming dan istrinya ditinggalkan di tempat terakhir. Luming mencibir. Bai Li jelas bias terhadap Yixiang. Dia sengaja mengatur mereka untuk memasuki lubang cacing secara berkelompok. Dia juga mengatur Yixiang ke gelombang pertama, meninggalkan Luming di tempat terakhir. Dia takut setelah kembali ke Kam Bintang, Luming akan menyerang Yixiang. Terhuyung-huyung ini, Wing Hang kembali ke Kam Bintang, ada waktu untuk melarikan diri. Itu perhitungan yang bagus. Tapi Luming tidak bisa menolak dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Sekarang, ikut aku. Di penghujung hari, Bai Li memanggil Luming dan rombongannya terbang ke lubang cacing dan kembali ke wilayah perkemahan bintang. Setelah kembali ke Kam Bintang, Luming meliriknya. Seperti yang diharapkan, dia tidak melihat sosok Yixiang dan lainnya. Dia pasti sudah lama meninggalkan Kam dan bahkan meninggalkan Kam untuk kembali ke keluarga orang bersayap. Saudara Wu, aku ingin meminta sesuatu dari Luming. Luming memegang tinju Wuming, Wu Yue dan lainnya. Kakak Lu ingin mengatakan sesuatu. Jika kami bisa melakukannya, kami tidak akan pernah menolak. Tidak buruk. Wuming dan Wu Yue mengangguk dan setuju. Belum lagi mereka dan Luming berteman. Mereka dikejutkan oleh bakat Luming. Mereka belum pernah melihat bakat yang mengerikan seperti Luming. Dengan bakat Luming, prestasi masa depannya pasti tidak terbatas. Jika mereka tumbuh dewasa di masa depan, mereka mungkin menjadi tokoh besar di Taiksu Sengchao. Mereka harus memiliki hubungan yang baik sekarang. Waktu terbaik untuk berteman dengan seseorang adalah saat mereka belum dewasa. Aku akan membunuh Yixiang. Setelah itu, aku akan meminta beberapa saudara Wu untuk membantuku mencari tahu keberadaan Yixiang. Lu Mingdao. Benda ini, benda kecil, ada pada kita. Ya, keluarga Wu kami memiliki banyak eyeliner di 9 istana surga. Lebih mudah mengetahui keberadaan seseorang. Wu Mingwu semakin sering menepuk dadanya, dan langsung setuju. Tapi saudara Lu, guntur sayap Teran, kekuatannya sangat luar biasa. Kuncinya adalah, klan sayap Teran, banyak cabang,
kekuatannya sangat besar, kamu ingin membunuh Yixiang, atau hati-hati. Wu Zixiong mengingatkan aku. Aku tahu, terima kasih atas perhatianmu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Sifatnya sayap terang tidak mudah diprovokasi, tetapi pihak lain hampir membunuh Qiu Yue, dia tidak bisa melakukannya. Apalagi, meski dia ingin melupakannya, aku khawatir pihak lain tidak akan melepaskannya dengan mudah. Saat mereka mengobrol, mereka memikirkan rumah mereka dan terbang pergi. Segera setelah itu, Lu Ming dan Qiu Yue kembali ke rumah mereka yang lain. Faktanya, kekuatan Qiu Yue saat ini dapat sepenuhnya menantang orang lain dan dengan mudah merebut halaman lain. Namun, dia suka tinggal bersama Lu Ming, jadi tidak perlu merebut rumah sakit lain. Bulan musim gugur, prestasimu baru saja melonjak. Kamu perlu mengkonsolidasikannya. Jalan Lu Ming ke Qiu Yue. Baiklah, Tuan Muda, aku akan pergi berlatih. Qiu Yue mengangguk dan kembali ke kamar untuk berlatih. Lu Ming juga pergi ke kamarnya. Begitu dia membuka pintu, sebuah bola logam terbang menuju Lu Ming. Lu Ming, akhirnya kamu kembali. Aku di sini sendirian. Aku tercekik. Seru bola, badannya yang bulat berputar. Kalian, makan tidur, tidur makan, kamu akan kesepian. Lu Ming meringkuk mulutnya dan menatap bola. Matanya tiba-tiba cerah. Bola, kultivasimu, telah menembus lagi. Lu Ming bertanya dengan heran. Ya, ini terobosan. Sekarang Shen Wang Erzong, bagaimana? Luar biasa. Bola memantul dan memantul dengan bangga. Itu bagus. Kata Lu Mingqi. Tahukah kamu, sangat sulit untuk menembus alam dewa. Setiap terobosan membutuhkan akumulasi yang panjang. Namun, bola tidak lama berselang, dan berhasil menembus lagi. Kecepatannya luar biasa. Tampaknya orang ini hanya memiliki material metalik yang berharga. Jika dia menerobos, kecepatannya akan luar biasa. Lu Ming bergumam. Selama ratusan tahun ketika bola sedang tidur, Lu Ming mengumpulkan sejumlah besar bahan logam mulia. Setelah bola terbangun, Lu Ming memakan bola sekaligus. Jelas, setelah bola mencerna bahan logam, budidaya akan menembus dualitas Shen Wang. Kekuatan bola sangat luar biasa, dan sekarang telah melangkah ke ganda Shen Wang, kekuatannya tidak diragukan lagi lebih kuat. Bol, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Lu Ming tersenyum dan mengeluarkan beberapa harta. Lu Ming mendapat 2 kotak di kastil kota kuno Xingyue. Ada beberapa pagoda, cermin, dan harta karun lainnya. Meski selama bertahun-tahun, semangatnya banyak yang hilang, namun bahan untuk membuat harta karun tersebut merupakan bahan langka di dunia. Mereka sangat berharga, mereka akan banyak membantu bola. Lu Ming mengeluarkan beberapa bagian dan mencoba bola untuk melihat bagaimana efeknya. Begitu bola melihat harta karun ini, matanya berbinar dengan cahaya yang mencengangkan dan tidak bisa menggerakkan matanya lagi. Enak, benar-benar enak, apakah ini untukku? Bola melihat beberapa harta dan hampir meneteskan air liur. Apakah harta ini banyak membantumu? Tanya Lu Ming. Besar, pasti besar, lebih besar dari yang kamu berikan padaku sebelumnya. Bol segera mengangguk, matanya tidak meninggalkan beberapa harta, ingin memegangnya di lengan untuk menggerogoti beberapa. Kalau begitu kamu bisa mengambilnya. Aku masih menyimpannya di sini. Aku menginginkannya jika aku menginginkannya. Lu Ming tersenyum dan melempar beberapa harta ke bola. Bola menjulurkan kedua cakarnya, langsung mencengkramnya, lalu langsung memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya. Lu Ming tersenyum dan masuk ke kamar. Dia duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, dia memiliki beberapa cincin penyimpanan lagi di tangannya. Dalam perjalanan ke kota kuno Xingyue ini, Lu Ming membunuh banyak musuh yang sangat sombong. Dia mendapat cincin penyimpanan dari pihak lain. Dia pasti menang banyak. Lu Ming melihat mereka satu persatu. Setengah hari kemudian, Lu Ming memilah semua barang di atas ring. Panen besar. Begitu banyak barang milik Tian Jiao merupakan keuntungan yang sangat besar. Semua jenis artefak, pil, material, dan kristal ditumpuk seperti gunung. Terakhir kali aku menggunakannya, aku membelinya lagi. Ini tidak buruk. Hal yang paling memuaskan bagi Lu Ming adalah keterampilan sihirnya. Lu Ming memilah 4 mahakarya dan trik sulap dari cincin penyimpanan yang sangat membanggakan ini. Ada puluhan dari mereka. Namun, Lu Ming tidak bisa melihatnya sama sekali, jadi dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan sesuka hati. Yang dipedulikan Lu Ming adalah 4 mahakarya dan metode sihir. 3070. 4 mahakarya dan trik sulap berbeda diperoleh dari cincin penyimpanan Yuhan, Chu Baxing, dan Tian Lan Childe. Sayangnya, tidak ada yang mirip dengan kekuatan naga emas Lu Ming atau kekuatan dewa mata 4. Oleh karena itu, kekuatan naga emas dan naga dewa bermata 4 masih belum bisa diintegrasikan. Lu Ming masih merindukan kekuatan ajaib yang sesuai dari kedua jenis itu.
Selama dua kekuatan ilahi yang sesuai diperoleh, semua kekuatan ilahi dalam tubuh Luming akan diubah menjadi produk dan kekuatan ilahi, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya mereka. Selain itu, formula magis Dharma Naga membutuhkan kekuatan magis yang terkait dengan naga untuk mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Selain itu, kultivasi barunya dari murid Dewa Yin Yang membutuhkan kekuatan yang berhubungan dengan mata. Kekuatan empat mata dapat meningkatkan murid Dewa Yin Yang. Jika dia mengolah kekuatan suci yang mirip dengan kekuatan empat mata, peningkatannya pasti akan lebih besar. Kita masih perlu mencari tahu tentang dua kekuatan ini. Luming memikirkannya di dalam hatinya, dan kemudian dia memikirkan tentang 4 jenis produk ajaib dan metode sihir di tangannya. Dia tidak berencana untuk mempraktikkan keempat jenis keajaiban ini. Dia telah mengendalikan cukup banyak ajaiban dan kekuatan, dan energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pada saat yang sama sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, Luming bermaksud untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, yang akan menghabiskan banyak energi bagi Luming. Luming tidak punya banyak energi untuk berlatih. Awalnya, Luming tidak berniat untuk mempraktikkan keempat jenis seni sihir ini, tetapi salah satunya menarik perhatian Luming. Tembakan tiran. Ini adalah senjata ajaib dari Chu Baxing. Setelah kultivasi berhasil, dapat memadatkan kekuatan Bawang Gun dengan kekuatan tak terbatas. Kekuatan senjata tuan semacam ini dapat sangat meningkatkan kekuatan teknik senjata, yang sama dengan kekuatan pedang abadi bagi orang yang menggunakan pedang. Luming menggunakan tombak, meski kekuatan pedangnya kuat, itu tidak cocok untuk tombak panjang. Dan jika kendali kekuatan senjata tuan, itu akan bisa menjadi senjata Luming secara ekstrim. Alasan penting lainnya adalah Luming juga mendapat keterampilan sihir dari Chu Baxing. Keahlian sihir ini, yang disebut Serangan Dewa Perang, membuat Luming berpikir tentang jurus unik Chu Baxing, Serangan Dewa Perang. Serangan Dewa Perang berasal dari Serangan Dewa Perang. Praktek Luming membunuh dunia 3 serangan, total hanya 9, Luming telah berlatih ke ke-8, setelah ke-9 selesai. Saat itu, Luming perlu menemukan keterampilan baru. Dan Serangan Dewa Perang, total 13 berat, yang cukup untuk Luming berlatih untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Luming memutuskan untuk berlatih, menembak tuan, sementara 3 seni sihir lainnya tidak dipraktikkan untuk saat ini. Setelah mengesampingkan 3 trik sulap lainnya, Luming melakukan penembakan tuan, sendirian, dan memahaminya dengan cermat. Dalam sekejap mata, beberapa hari kemudian, Luming menyadari sedikit. Sekarang, Luming sudah terbiasa dengan kultivasi produk dewa dan seni sihir. Jika kamu mengubah ke yang lain, kecepatannya akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada hari ini, Luming sedang berlatih. Tiba-tiba, dia merasa ada nafas yang mendekat di luar rumah sakit lain. Dengan baik, Luming mengerutkan kening, lalu menyelesaikan latihan dan berjalan keluar dari halaman lain. Begitu dia keluar dari halaman lain, dia melihat seorang wanita cantik berdiri di kehampaan halaman lain, seperti peri di bawah dunia fana. Gadis ini adalah Lanling. Apakah pihak lain datang ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin membunuhku? Luming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Sekarang, dia tidak takut dengan pihak lain, jika pihak lain ingin memulai, dia tidak keberatan saling memberi pelajaran yang tak terlupakan. Wajah Lanling sangat dingin, menatap Luming, sepasang gigi yang menggertakkan gigi, seolah ingin segera membunuh Luming. Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri dan berkata dengan dingin, ayahku ingin bertemu denganmu. Ayahmu. Luming sedikit terpana, lalu matanya berkilat. Ayah Lanling adalah guru Jingyu. Bisakah kamu melihatnya atau tidak? Kata-kataku sudah sampai. Jika kamu tidak melihatku, pergilah. Lanling selesai dan berbalik untuk pergi. Tampaknya Luming tidak ingin melihat ayahnya. Ya, kenapa tidak? Luming naik dari langit dan mengikuti Lanling. Ayah dari pihak lain, tetapi guru Jingyu, jelas merupakan orang besar di Taiksu Senchao. Jika Luming ingin membatalkan kasus Jingyu, dia pasti jauh lebih santai jika dia bisa membantunya. Mengapa tidak? Luming tidak bodoh. Bersenandung. Melihat Luming datang, Lanling bersenandung dengan dingin, yang sepertinya sangat tidak nyaman. Lanling telah terbang ke puncak Xingfeng. Kamu dan ayahmu tinggal di puncak-puncak bintang. Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bersenandung. Lanling bersenandung dengan dingin. Bukankah ayahmu guru Pangeran Jingyu? Mengapa tidak tinggal di ibu kota Kekaisaran Taiksu, tetapi tinggal di kamp bintang istana surgawi Jiujue? Luming bertanya lagi. Bersenandung. Lanling bersenandung dengan dingin. Lalu apa yang terjadi? Apakah kamu mengerti? Luming bertanya. Lanling bersenandung dengan dingin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Luming terdiam dan hanya bisa diam. Tidak peduli apa yang dia tanyakan, pihak lain menjawabnya dengan dengungan dingin.
Tidak lama kemudian, mereka sampai di halaman tidak jauh dari puncak Xingfeng. Di luar halaman ada telaga kecil, airnya bening sampai ke dasarnya, air telaga juga bisa dilihat, ada ikan-ikan kecil berenang. Di permukaan danau, ada seorang lelaki parubaya dengan pelipis abu-abu, mengenakan jubah linen biasa, duduk bersila di atas danau, seolah menikmati ikan-ikan kecil di danau. Ayah! Lanling berteriak ringan. Yang akan datang. Pria parubaya itu membuka mulutnya, lalu bangkit, menatap Luming, dan melangkah keluar. Sosoknya muncul di depan Luming dan Lanling. Apakah ini Guru Jingyu? Seperti yang diharapkan, temperamennya luar biasa. Namun, tidak ada jejak fluktuasi kekuatan ilahi dalam dirinya. Dia seperti manusia. Mungkin kultivasi pihak lain terlalu tinggi, dan ada celah besar antara dia dan aku. Luming mengalihkan pikirannya. Pria parubaya itu juga menatap Luming dengan hati-hati. Matanya cerah, seolah dia bisa melihat menembus Luming. Ya, itu bagus. Aku tidak bisa melihatnya. Aku layak menjadi keturunan Jingyu. Pria parubaya itu mengangguk berulang kali, lalu berkata, Luming, ikutlah denganku, ada yang ingin kukatakan padamu. Dengan itu, pria parubaya itu berjalan menuju rumah sakit lain. Mata Luming berbinar beberapa kali, lalu mengikuti ke sisi lain, ke halaman lain. Lanling tidak mengikuti, tetapi tetap berada di luar rumah sakit lain. Masuk ke halaman lain, di mana terdapat meja dan bangku batu. Duduk. Pria parubaya itu duduk di bangku batu dan kemudian melambai ke Luming untuk duduk. Terima kasih banyak. Luming menggenggam tangan dan duduk. Namaku Lansang. Pria parubaya memperkenalkan dirinya. Puan bisnis biru. Luming menelepon. Sama-sama, kamu adalah keturunan Jingyu. Kamu seharusnya 2 generasi di belakangku, tapi kita semua akan saling membayar. Kamu bisa memanggilku Paman Lan. Cara senyum bisnis biru, biarkan seseorang merasakan angin musim semi. Luming mengangguk dan memanggil Paman Lan. 3071. Paman Lan, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa melihat bahwa aku adalah keturunan dari generasi Jingyu. Luming menanyakan keraguannya. Dia menyimpulkan bahwa dia berada di awal perang dengan elang dingin, terlihat oleh pedagang biru. Tapi bagaimana orang lain melihatnya? Karena kekuatan suci kultivasimu. Sang Lan Dao tersenyum. Kekuatan yang mendominasi. Luming bingung. Ya, ada jejak tanda Jingyu dalam kekuatan tuanmu. Meskipun sangat ringan dan ringan, aku telah menginstruksikan Jingyu untuk berlatih selama bertahun-tahun, dan aku mengenalnya dengan baik. Oleh karena itu, meskipun hanya ada jejak Jingyu tandai kekuatanmu yang mendominasi, aku masih bisa merasakannya. Selain keturunan Jingyu, siapa lagi yang memiliki tanda Jingyu? Lan Sang berkata sambil tersenyum. Tanda Jingyu. Otak Luming berpikir dengan cepat, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Di masa lalu, Huang Yu adalah penguasa Sendao. Kamu bisa mendapatkan warisan Jingyu, karena berasal dari tanah tertutup Gunung Huangquan. Bagaimana Gunung Huangquan sekarang? Bisnis biru bertanya, matanya rumit. Segera, Luming menjelaskan kisah Gunung Huangquan. Ah, sulit bagi mereka. Suatu hari, mereka akan melihat matahari lagi. Lan Sandao, berbicara tentang ini, matanya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Paman Lan, apa yang terjadi? Puan Jingyu, yang menjebaknya. Tanya Luming. Lan Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Yang aku tahu mirip dengan Jingyu. Pada tahun-tahun itu, Jingyu dijebak dan jatuh. Para kroninya, yang dibunuh dan disegel. Dan aku, juga, kehilangan kekuatan besar. Karena beberapa yang asli, aku datang ke rumah 9 Jue Heavenly King. Lan Sang menghela nafas sepertinya banyak yang terjadi saat itu, dan dia tidak mau menyebutkannya. Kemudian, dia mengubah suaranya dan berkata, pada masa itu, Pangeran Jingyu pasti telah dijebak. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Aku berjanji pada Tuan Jingyu bahwa aku juga akan menyelidiki masalah ini dan membantu Tuan Jingyu membatalkan kasus ini. Pada saat itu, Paman Lan harus membantu aku. Lu Mingdao. Itu wajar, aku pasti akan membantumu, tapi ini bukan waktunya. Tidak perlu terburu-buru. Tujuanmu saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatanmu. Kekuatanmu masih terlalu lemah dalam Siara Taiksu. Jalan komersial. Luming mengangguk, tapi mendesah dalam hatinya. Kekuatannya meningkat dengan cepat, lebih cepat dari kebanyakan orang, tetapi dia selalu merasa bahwa pencapaiannya tidak cukup. Ngomong-ngomong, kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari wilayah bintang dinasti Qin. Bagaimana kamu bisa datang ke Kam Singkong? Oh, apakah kamu akan mengambil Kam Bintang sebagai batu loncatan, bergabung dengan halaman suci kerajaan Taiksu, dan kemudian secara bertahap bangkit berdasarkan di halaman suci kerajaan Taiksu, lalu menyelidiki kasus Pangeran Jingyu? Lan Sang tiba-tiba berkata. Tempat perlindungan kerajaan Taiksu. Luming terlihat bingung.
Kamu tidak tahu tempat perlindungan kerajaan Taixu. Lan Sang terkejut. Aku tidak tahu, untuk apa ini? Lu Ming menggelengkan kepalanya dan bertanya. Pekarangan suci kerajaan Taixu adalah tempat Tianjiao dari seluruh Taixu Sengchao berkumpul. Di sana, tidak hanya semua Tianjiao teratas dari Taixu Sengchao berkumpul, tetapi juga putri dan putri Taixu Sengchao belajar darinya. Di sana, itu adalah tempat pengembangan bakat di Taixu Sengchao. Hampir semua orang hebat di Taixu Sengchao berasal dari Taixu Sengchao. Pada tahun-tahun itu, Pangeran Jingyu juga belajar dari Taixu Sengchao. Tetapi jika kamu ingin memasuki Taixu Sengchao, kamu hanya dapat memasuki kemah bintang rumah Tianwang kecuali direkomendasikan oleh orang hebat Taixu Sengchao. Lan Sang menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba mengerti. Dia pernah mendengar Wu Zifeng mengatakan bahwa jika dia ingin memasuki inti dari Taixu Sengchao, dia harus bergabung dengan Kam Bintang terlebih dahulu. Jika kamu tidak bergabung dengan Kam Bintang, kamu tidak dapat pergi ke ziarah suci Taixu. Aku tidak datang ke perkemahan bintang untuk memasuki tempat perlindungan kerajaan Taixu. Lu Mingdao. Kamu di sini untuk apa? Lan Sang terkejut. Ini untuk harta istana surga Jiujue. Kasus Jiujue Senjing dicuri. Lu Mingdao. Jiujue Senjing, aku pernah mendengarnya. Bagaimana kabarmu? Lan Sang bertanya. Aku masih belum punya banyak ide. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata kasar tentang pengalamannya selama ini. Dia juga curiga ada bukti di cincin penyimpanan Pangeran Kegelapan, tetapi dia mencarinya berkali-kali dan tidak menemukan apapun. Beberapa metode dapat menyegel beberapa bukti secara mendalam, dan itu normal jika kamu tidak dapat menemukannya. Dengan cara ini, kamu dapat memberi aku cincin penyimpanan iblis malam yang gelap, dan aku akan membantu kamu menemukannya. Jalan bisnis biru. Terima kasih, Paman Lan. Lu Ming sangat gembira. Ketika dia akan mengeluarkan cincin penyimpanan malam ajaib malam yang gelap, dia memberikannya kepada pedagang biru. Lan Sang adalah guru Jingyu saat itu. Prestasinya tak terduga dan terinformasi dengan baik. Mungkin dia bisa menemukan bukti. Jika kita dapat menemukan bukti dan menemukan orang yang berkolusi dengan klan es gelap untuk mencuri 9 Jue Senjing, keamanan wilayah Qin Tianxing akan terpecahkan. Pedagang biru menyimpan cincin itu dan menyimpannya. Satu hal lagi, omong-omong. Lan Sang tiba-tiba mengubah suaranya. Berbicara tentang ini, dia batuk kering dan berkata, ketika Jingyu masih hidup, aku membuat janji dengannya. Di masa depan, jika kita memiliki keturunan yang berjenis kelamin sama, kita akan menjadi saudara laki-laki atau perempuan. Jika kita berasal dari lawan jenis, kita akan menjadi suami dan istri. Nanti Jingyu tumbang dan tidak ada keturunan. Sebagai keturunan Jingyu, kamu setara dengan keturunannya. Aku pasti akan menepati janjiku dan tetap akan menikah denganmu. Lu Ming tertangkap basah dan tidak menyangka Lan Sang akan menyebutkannya. Paman Lan, aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bertemu dengan gadis Lanling. Tidak, itu hanya dua sisi. Aku akan menikahkannya denganku. Bukankah terlalu terburu-buru? Lu Lianming melambaikan tangannya. Ini sederhana, kamu pindah untuk hidup bersama, rukun satu sama lain, dan kamu akan terbiasa nanti. Pedagang biru itu tersenyum, tapi sangat terbuka. Tidak, Paman Lan, jujur saja, aku sudah punya istri. Lu Mingdao. Tidak masalah. Normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Jalan komersial. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Ming terdiam. Pedagang biru sangat berpikiran terbuka, jadi dia mendorong putrinya ke dalam lubang api. Namun, Lu Ming memiliki Xian Yanxing dan Qiu Yue. Selain itu, ada 2 orang kepercayaan Mulan dan Huang Ling yang cukup membuatnya pusing. Dia tidak ingin memiliki yang lain. Selain itu, memikirkan ekspresi Lanling bahwa dia ingin membunuhnya, Lu Ming bahkan lebih menolak. Hidup dengan Lanling. Aku bercanda, aku tidak tahu kapan aku dibunuh. Namun, Lu Lanming tetap tidak bisa. Apa? Kamu muak denganmu, putriku, tidak layak untukmu. Pedagang biru menghadapi jalan yang berat dan dingin. 3072. Bagaimana? Gelinger sangat cantik sehingga dia tidak bisa menandingiku. Dia hanya ingin membunuhku. Lu Ming mulai meludahkan kepahitan. Untuk membunuhmu. Bisnis biru mungil Aleng, setelah itu tersenyum masam, gadis ini benar-benar kontra. Belakangan, Lan Sang mengerutkan kening dan merenung. Lu Ming diam-diam berdoa, berharap Lan Sang akan melepaskan gagasan untuk menikahkan Lanling dengannya. Meski Lanling memiliki warna nasional yang panjang dan keharuman alami, ia adalah pria yang ingin dipindahkan. Namun, Lu Ming bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak beruntung. Setelah beberapa saat, Lan Sang berkata, "Yah, aku tidak sulit untukmu. Aku akan membiarkan Linggar mengikutimu selama ribuan tahun, dan membiarkanmu memupuk perasaanmu.
Jika kamu tidak ingin menikah satu sama lain atau menikah satu sama lain setelah 1000 tahun, ayo lakukan. Ini tidak terlalu bagus. Wajah Luming menjadi pahit sekaligus. Biarkan wanita gila Lanling mengikutinya selama ribuan tahun. Begitu dia memikirkan hal ini, Luming menjadi besar kepala. Ada apa? Perasaan perlu dikembangkan. Kamu takut gadis Linger akan mulai denganmu lagi. Jangan khawatir, aku akan memperingatkannya dengan baik. Selain itu, bakat Linger itu bagus. Kalian bisa mengurusnya bersama dan membantu Jingyu membatalkan kasusnya. Selesai. Pedagang biru itu melambai dan menyelesaikan masalah itu. Ini. Luming benar-benar terdiam. Hahaha, itu dia. Luming, kamu keluar dan tunggu aku. Aku akan menelepon dan memberinya teguran yang baik. Pedagang biru itu tertawa seperti rubah tua. Luming meremehkan pedagang biru itu. Dia terlihat lembut di permukaan. Nyatanya, dia menghitung di dalam hatinya dan ingin menjodohkannya dengan Lanling. Perasaan bahwa dia dan Luming dapat menghasilkan dan bertahan setiap hari sudah pasti. Orang tua ini pasti menyukai bakatku. Aku tidak bisa menahannya. Aku sangat berbakat dan tampan. Aku tidak bisa menahannya. Hidupku sulit. Luming menghela nafas dalam hatinya. Jika pedagang biru mengetahui ide Luming, aku khawatir dia akan memuntahkan seteguk darah tua. Luming keluar dari halaman lain dan melihat Lanling. Dia berkata kepada Lanling, ayahmu sedang mencarimu. Bersenandung. Lanling, dengan wajah dingin dan dengungan dingin, tidak memandang Luming dan berjalan ke halaman lain. Luming bangun di taman lain. Segera setelah itu, aku melihat pedagang biru dan Lanling keluar bersama. Mata merah Lanling, lihat Luming, benci menatap Luming, ingin makan Luming secara umum. Luming, setelah aku menemukan buktinya, aku akan meminta berlama-lama untuk memberitahumu. Sekarang, aku akan membiarkan Linger mengirimmu kembali. Linger, kirim Luming pergi. Pedagang biru itu memesan. Lanling mengertakkan gigi, tidak mau pergi ke Luming, berkata dengan dingin, pergi. Luming tertawa getir. Tampaknya Lanling benar-benar ditegur oleh Lan Sang, dan kebenciannya tampaknya semakin berat. Paman Lan, selamat tinggal. Luming mengepalkan tinjunya, lalu berjalan di udara menuju halamannya yang lain. Lanling dan Luming berjalan berdampingan dengan wajah dingin. Untuk sementara, mereka berada jauh dari kediaman saudagar biru. Luming, apa yang kamu katakan kepada ayahku? Tiba-tiba, Lanling membuka mulutnya, suaranya dingin dan dia menatap Luming. Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa. Luming Dao, ini tentu saja perlu disangkal. Tidak. Lalu bagaimana ayahku bisa memarahiku karena membuat laporan di depan ayahku? Sia-sia kamu, pria besar, benar-benar tidak tahu malu. Semangat biru benci cara benci. Petik 2 tanda tanya petik 2. Luming terdiam dan berteriak bahwa dia dianiaya. Dia akan membunuhnya begitu dia bertemu. Tidak bisakah dia mengatakan itu? Mesum, sudah ada wanita di sekitarku. Aku masih ingin aku mengikutimu, tidak tahu malu dan tercela. Lanling terus memarahi. Luming hampir muntah darah. Apa yang dia biarkan Lanling ikuti di samping, jelas bisnis biru memberinya ketangguhan, oke. Jangan bicara omong kosong, ayahmu yang memaksamu mengikutiku selama ribuan tahun. Aku tidak ingin mati. Luming dengan cepat menyangkal. Maksudmu aku tidak punya siapa-siapa untuk memintanya. Benteng ayahku yang memberikannya padamu, dan aku akan pergi kepadamu. Wajah Lanling menjadi lebih dingin. Luming hampir muntah darah. Lubang otak wanita ini begitu besar. Dia tidak bersungguh-sungguh. Jika kamu tidak menjagaku, kamu bisa tinggal bersamaku jika kamu tidak mau. Tiba-tiba, suara Lanling menjadi dingin, dan kesempatan membunuh yang dingin menyelimuti Luming. Luming mengerutkan kening. Dia merasa Lanling benar-benar ingin membunuhnya. Aku ingin membunuhnya karena alasan ini. Namun, saat ini dan saat itu. Kekuatan Luming sekarang jauh lebih baik daripada saat pertama kali melihat Lanling. Ayo, biarkan aku merasakan keahlianmu. Mata Luming dingin. Dia telah sopan berkali-kali, tetapi Lanling masih maju selangkah demi selangkah, dan Luming juga marah. Kong! Saat pedang keluar dari sarungnya, suara-suaranya mengagetkan langit. Langkah pertama. Suara Lanling baru ingat, cahaya pedang yang mengerikan, menuju Luming, kekuatannya sangat luar biasa. Dalam gerakan ini, bahkan Raja setengah langkah yang tidak membangkitkan faktor kekuatan dewa asli akan terbunuh oleh pedang. Lanling memulai tanpa ampun. Ledakan. Tubuh Luming juga terengah-engah, tangan muncul senjata panjang, gelombang keluar. Kapan? Cahaya tombak dan pedang bertabrakan bersama, dan raungan sengit pecah, dan momentum mengerikan menyebar ke segala arah seperti badai. Saat kekuatannya menghilang, tubuh Luming dan Lanling masih berdiri dalam kehampaan. Faktor kekuatan asli telah dibangkitkan.
Mata Lanling membeku, menunjukkan warna terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Luming hanyalah kultivasi 6 kali lipat dari dewa, dan dia terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Tunggu, Dewa 6. Lanling memikirkan apa, diam-diam menunjukkan warna terkejut. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia berada di kota kuno Xingyue, pencapaian Luming hanyalah 4 tingkat dewa. Berapa lama Luming menerobos 2 lintasan dan mencapai tingkat ke-6 dewa surga? Kecepatan ini terlalu cepat. Dia pasti mendapatkan petualangan di kota kuno Xingyue. Kalau tidak, dengan kultivasinya sendiri, dia tidak akan pernah secepat ini. Hati Lanling tergerak. Dia tidak salah menebak ini. Luming benar-benar berpetualang. Kalau tidak, tidak mungkin dia meningkatkan kultivasinya begitu cepat. Suatu gerakan. Luming berkata dengan ringan. Awalnya, dia bisa dengan sengaja kalah dari pihak lain, sehingga Lanling tidak perlu mengikutinya. Namun, Luming juga sombong. Dia ingin memberi Lanling pelajaran sekarang, dan tentu saja dia tidak ingin melepaskannya. Jangan berpikir kamu bisa menghentikanku jika kamu membangunkan faktor kekuatan asli. Senandung Lanling Leng, nafas di tubuh lebih kuat, tubuh yang kuat, didorong secara ekstrim olehnya. Bersenandung. Bayangan pedang, panjangnya puluhan ribu meter, bergetar dalam kehampaan, dan kemudian menebas ke arah Luming yang menakutkan. 3073. Lanling mendorong kultivasinya secara ekstrim dan melakukan gerakan yang menakutkan. Kultivasi Lanling sangat mendalam. Itu hanya setengah langkah dari kerajaan ilahi. Sepertinya dia bisa menembus alam dewa kapan saja. Selain itu, kekuatannya sangat kuat. Dibandingkan dengan di kota kuno Xingyue, dia sedikit lebih kuat. Luming merasa dia lebih kuat dari Jin Yuan dan tidak lebih lemah dari Chu Baxing. Jelas, di kota kuno Xingyue, tidak hanya Luming yang membuat kemajuan, tetapi yang lain juga membuat kemajuan. Potong bulan. Luming minum, dan langsung memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran, yang membuat kekuatan tempurnya terpotong dengan hebat dan kemudian menebas dengan satu tembakan. Tenda tombak berbentuk bulan sabit, menuju roh biru dari Cut and Go yang sengit. Ledakan. Tabrakan kedua menyebabkan fluktuasi yang lebih mencengangkan. Untungnya, kedua orang itu sudah terbang ke langit, jika tidak, seluruh perkemahan bintang akan diganggu oleh mereka. Dalam tabrakan ini, masih belum ada pemenang atau pecundang. Langkah kedua. Luming berkata dengan ringan. Wajah Lanling lebih jelek, dan indera pedangnya semakin kuat. Pedang, bunuh. Lan Ling Jiao minum dan mengayunkan pedangnya. Bayangan dan makna pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Masing-masing panjangnya puluhan ribu meter. Seluruh kekosongan ditutupi dengan bayangan pedangnya. Kemudian, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya disayat ke arah Luming dengan kekuatan tak terbatas. Jika Luming tidak menerobos ke Dewa Surga ke-6, Luming harus diubah menjadi Dewa Kuno baju besi hijau untuk memblokir gerakan ini. Tapi sekarang, Luming tidak menggunakannya. Bentuk Dharma Naga, rantai es. Luming berpikir sejenak, dan terus menampilkan 2 jenis seni rahasia, Dharma Naga dan rantai es. Mengaum dan mengaum. Suara nyanyian naga berdering di langit. 9 naga bercakar terbang keluar dan membunuh bayangan pedang di seluruh langit. Pada saat yang sama, 9 rantai es, seperti naga es menari dengan marah. Jiwa di sekitar Luming, hawa dingin yang mengerikan, akan membekukan ruang, dan balok es muncul di ruang angkasa. Ledakan, ledakan. Perdana Menteri Naga Dharma, menanggung beban, bertabrakan dengan bayangan pedang di seluruh langit dan meledak terus-menerus. Namun, segera, bentuk Dharma 9 naga runtuh di bawah bayang-bayang pedang langit. Kemudian, bayangan pedang langit memotong rantai es, dan rantai es itu bergetar tanpa henti. Hancurkan udara, hancurkan udara. Tombak Luming terus menusuk, dan serangkaian tombak terbang seperti meteor, bertabrakan dengan bayangan pedang Lanling. Ada raungan konstan di kehampaan, dan butuh beberapa menit agar tabrakan berhenti. Luming mundur 1 kilometer, tetapi napasnya stabil dan berhasil menghalangi bayangan pedang Lanling. Mata Lanling sangat besar sehingga luar biasa. Pada awalnya, ketika Luming melihatnya di kota kuno Xingyue, dia hanya ingin lari menyelamatkan diri. Aku khawatir bahkan gerakannya tidak bisa dilawan. Tapi sekarang, Luming sebenarnya bisa memblokir 3 gerakannya. Intinya adalah, pada langkah terakhir, dia sudah melakukannya. Kekuatan Luming meningkat terlalu cepat. 3 gerakan. Luming berbicara dengan lemah. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menekanmu hari ini. Lanling menjadi marah dan mengeluh. Nafas teror mekar dan membunuh Luming. Sekarang, giliranku. Mata Luming dingin, dan dia menampilkan keterampilan Kunpeng 9 hari. Dalam sekejap, dia bergegas menuju Lanling. Dalam proses bergegas keluar, tubuhnya membengkak dengan tajam dan berubah menjadi Dewa Kuno baju besi hijau. Sua. Dewa Kuno Qingjia,
tingginya ratusan meter, betapa besar, Lanling dibandingkan dengan satu, seperti semut mol pada umumnya. Lu Ming membuka tangan besar dan meraih Lanling. Telapak tangan lepas dari tangan, langit meraung nyaring, mengerikan tiada taraf. Pedang ditentukan, tebas aku. Minuman Lanling, bayangan pedang menghubung ke langit, dan terus-menerus memotong telapak tangan Lu Ming. Namun, Lu Ming mengontrol rantai es dan membungkus telapak tangannya sendiri untuk meningkatkan pertahanannya. Lu Ming tidak takut dengan bayangan pedang dari roh biru. Genggaman tangan besar, bayangan pedang Ling biru satu demi satu hancur. Wajah Lanling sangat berubah dan dia ingin mundur. Sudah terlambat. Begitu dia menggenggam tangan besar itu, dia memegang Lanling di tangannya. Lanling berjuang mati-matian. Namun, Lu Ming memanipulasi kekuatannya, dan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Lanling. Di bawah keterkejutan, Lanling tersentak, merasa kekuatan di tubuhnya hampir terguncang, dan seluruh tubuhnya lemah. Dengan cara ini, dia dikendalikan dengan kuat oleh Lu Ming dan sulit untuk ditolak. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia mampu menekan Lanling sepenuhnya setelah dia menjadi dewa kuno Qingjia. Setelah mengendalikan Lanling, tubuh Lu Ming dengan cepat menyusut dan menjadi normal. Dengan rantai dingin, dia menjebak Lanling. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lanling minum dan berjuang dengan gila-gilaan, tetapi itu tidak berguna dan tidak dapat menyingkirkannya. Lepaskan kamu. Kamu telah berulang kali mencoba membunuhku. Kamu telah mengejarku di kota kuno Xingyue. Berkat aku menyelamatkanmu, kamu hanya ingin membunuhku. Apakah kamu bilang aku akan membiarkanmu pergi? Lu Ming mencibir dan berjalan ke Lanling selangkah demi selangkah. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Lanling menggertakkan giginya. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu katakan? Lu Ming tertawa dan matanya tertuju pada Lanling. Kamu, lecer, jangan pikirkan itu. Sudah kubilang, ayahku pasti menonton di sini. Berani. Teriak Lanling. Ayahmu ingin aku menempatkanmu di tempat yang tepat. Lu Ming berkata dengan ringan. Di puncak bintang, taman Lan Sang lainnya, Lan Sang baru saja menyesap teh dan sekarang semuanya menyembur keluar. Si kecil ini, bagaimana cara berbicara? Lan Sang bergumam sedikit malu. Itu benar. Apa yang terjadi pada Lu Ming dan Lanling menjadi perhatian Lan Sang. Namun, Lu Ming memang benar. Jika Lu Ming benar-benar ingin memberi Lanling pekerjaan, dia sangat menginginkannya. Kamu, omong kosong. Lanling menatap Lu Ming dengan kebencian. Tapi jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu. Jalan Lu Ming ringan, biarkan Ling biru meledak, aku tidak tahu bagaimana, hatinya memiliki semacam perasaan tidak nyaman. Lu Ming, tidak tertarik padanya. Apakah ketertarikannya begitu buruk? Aku harus mengatakan, pikiran wanita sangat aneh. Namun, hukuman tidak bisa dihindari. Jika aku tidak memberimu pelajaran, aku juga tidak nyaman. Lu Ming tersenyum, lalu melangkah keluar, meraih dan menamparkan pantat Lanling, yang merupakan tamparan. Bang! Sebuah suara yang jelas keluar. Tubuh Lanling, tiba-tiba kaku, ekspresi wajahnya, sepertinya juga menempel pada orang itu. Lan menatap Lu Ming. Apa yang kamu lihat? Rasanya enak. Datang lagi. Dengan itu, Lu Ming menamparkan lagi. Bang! Ada suara jernih lainnya. Kali ini, Lanling akhirnya bereaksi, teriakan menyebar ke seluruh langit. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Wajah Lanling memerah, bahkan telinga dan lehernya menjadi merah. Dia sangat ingin menghancurkan Lu Ming. Masih galak, sepertinya pelajarannya belum cukup, ayo lagi. Lu Ming terus menjangkau dan mengambil gambar. Bang, bang, bang. Kali ini, 3 suara berturut-turut terdengar, sehingga tubuh Lanling, yang benar-benar kaku, memerah hingga meneteskan darah. 3074. Lu Ming bertepuk tangan 3 kali berturut-turut, dan wajah Lanling memerah, seperti darah yang menetes. Tubuhnya, sedikit gemetar, matanya terbelalak, ingin memakan Lu Ming. Berani menatap, coba lagi. Lu Ming mengerutkan mulutnya, dan Lanling masih menatap. Ah, rasanya tidak enak saat kamu bermain-main di celanamu, jadi lepaskan. Lu Ming melambaikan tangannya dan bergumam. Lanling tidak berani menatapnya langsung dan berseru, tidak, jangan. Pemikiran bahwa Lu Ming benar-benar ingin menghentikan pertarungan, dia benar-benar mati hati. Akhirnya, aku mohon belas kasihan. Ayo, bicarakan. Beraninya kamu melawan dan membunuhku begitu kamu melihatku? Lu Ming bertanya. Tidak, aku tidak berani. Di bawah pengaruh kekuatan erotis, Lu Ming, Lanling akhirnya mengalah. Meskipun dia ingin menghancurkan Lu Ming di dalam hatinya, dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani menjadi berani. Hingga kini, ayahnya, Lan Sang, tidak muncul. Dia tahu bahwa Lan Sang tidak sengaja muncul, hanya untuk mencocokkannya dengan Lu Ming.
Kamu tidak dapat mengandalkan pedagang biru. Dia merasa ingin menangis. Dia ingin menjadi seorang ayah. Dia ingin menikahkannya dengan orang lain. Hampir seperti itu. Di masa depan, jujurlah padaku. Aku juga seorang pria, jadi tidak sulit untukmu. Luming tertawa dan melambaikan tangannya, dan rantai es itu disingkirkan. Lagi pula, Lanling adalah putri dari Lan Sang. Tidak baik memberi pelajaran. Lanling mengertakkan gigi dan menahan lututnya. Dia membenci Luming. Dia memarahi Luming ribuan kali. Untung dia menyebut dirinya pria sejati. Namun, Lanling benci untuk kembali membenci, tapi sekarang, dia benar-benar tidak berani memulai, karena itu bukan lawan Luming. Luming, aku ingat cerita ini. Ketika aku menerobos kerajaan Tuhan, aku akan menemukannya kembali. Lanling bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Ayo pergi. Kata Luming, turun ke udara dan terus pergi ke halaman lain tempat tinggalnya, dan Lanling mengikutinya dengan jujur. Halaman lain pedagang biru. Haha, aku mulai menggoda. Pertanda baik, pertanda baik. Pedagang biru, murah, tersenyum sedikit. Jika Lanling melihat ekspresi Lan Sang, dia akan marah dan memuntahkan darah. Tidak lama setelah itu, Luming dan Lanling tiba di luar halaman lain Luming. Puan muda. Di halaman, Qiu Yue sedang menarikan pedangnya. Melihat Luming, dia langsung terbang keluar. Qiu Yue, bagaimana kabarmu? Luming naik dan berkata sambil tersenyum. Aku jauh lebih mahir. Aku yakin tidak akan lama lagi aku bisa sepenuhnya mengendalikannya. Gadis ini. Qiu Yue menatap Lanling. Qiu Yue mengenali Lanling. Sebelum keluar dari kota kuno Xing Yue, Lanling telah menatap Luming dengan dingin. Qiu Yue masih menggoda Luming. Melihat Luming dan Lanling kembali bersama, aku tentu penasaran. Namaku Lanling. Sebelum Luming mengatakan apapun, Lanling melangkah keluar dan berbicara dengan dingin. Kemudian dia memandang Luming dan berkata, Luming, aku bisa mengikutimu. Kamu harus pergi. Katakanlah, 1 titik ke bulan musim gugur. Autumn Moon sedikit aleng, menunjukkan warna keingintahuan. Alis Luming, tetapi berkerut, kamu sakit, bulan musim gugur adalah istriku, mengapa aku harus mengusirnya? Itu karena dia istrimu sehingga kamu akan mengusirnya. Lanling menggertakkan giginya. Ada yang salah dengan otakmu. Kamu mau ikut atau tidak? Pergi sendiri. Gelombang Luming, terlalu malas untuk memperhatikan Lanling. Kong. Sarung pedang-pedang roh biru, nafas yang kuat, menuju tekanan bulan musim gugur di masa lalu. Ledakan. Luming melangkah keluar dari kehampaan, getaran konstan kehampaan, nafas yang kuat, langsung mengalahkan nafas Lanling. Sepertinya pelajaran untukmu tidak cukup. Luming menatap Lanling, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Dia tidak terlalu peduli padanya, tapi dia tidak peduli dengan Qiu Yue. Tidak peduli siapa dia tidak akan sopan. Melihat ekspresi Luming, Lanling juga takut, tapi keras kepala, bagaimana dia bisa pergi malam ini. Luming, kamu harus mengerti, apa yang akan kamu lakukan di masa depan. Kamu adalah orang yang ingin melakukan hal-hal hebat, dan musuh yang kamu hadapi sangat kuat. Oleh karena itu, orang yang mengikuti kamu tidak akan pernah bisa menjadi sia-sia dan tidak bisa menyeretmu ke bawah. Apakah kamu mengerti? Suara dingin Lanling. Artinya sangat jelas, bulan musim gugur, tidak memenuhi syarat untuk tinggal di samping Luming. Pergi, kembali dan beritahu Lan Sang bahwa kamu tidak dibutuhkan di sini. Luming minum dingin. Luming, kamu. Lanling sangat marah. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada yang akan memperlakukannya seperti ini. Dia adalah negara yang indah. Pria manapun yang bertemu dengannya patuh padanya, kecuali Luming. Puan muda, karena gadis ini ingin mencoba kekuatan Qiu Yue, biarkan dia mencobanya. Saat ini, Qiu Yue membuka mulutnya, melangkah keluar dan jatuh di depan Luming. Musim gugur, sebenarnya, dia juga sombong, tapi dia di depan Luming, akan menjadi sombong. Namun bukan berarti orang lain boleh menghina dan meremehkannya. Apalagi di depan Luming, dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Luming. Jadi, Qiu Yue berencana untuk bergerak. Mata Luming berkilat dan tidak menghentikannya. Kemarahan Autumn Moon, dia secara alami mengerti. Dan Autumn Moon tidak seperti dulu lagi. Dalam Perang Dunia Pertama, mungkin tidak kalah dari Lanling. Hati-hati, kalau begitu. Perintah Luming. Dengan baik. Qiu Yue mengangguk, menghadap Lanling, dan berkata, gadis ini, ayo lakukan yang terbaik untuk menunjukkannya. Bagus sekali, coba aku lihat. Wanita yang disukai Luming memiliki beberapa keterampilan. Lanling pernah menggertakkan giginya dan mengolah dirinya secara ekstrim. Aku tidak tahu mengapa. Begitu dia melihat Luming begitu baik pada Qiu Yue, dia merasa tidak nyaman. Dia ingin mengalahkan Qiu Yue dan membuktikan bahwa dia lebih baik dari Qiu Yue. Wah! Tangan Lanling, bayangan pedang,
tiba-tiba terpotong, kekosongan yang menindas mengaum. Namun, pada saat di tangan Lanling, Qiu Yue juga bergerak. Senjata yang digunakan oleh Qiu Yue adalah parang. Bilahnya seterang bulan, putih dan mempesona. Kapan? Cahaya pedang dan bayangan pedang saling memotong, membangkitkan tenda dan tenda pedang yang tak ada habisnya. Setelah suara keras, kedua tubuh itu mundur bersama selama lebih dari 10 langkah. Langkah pertama adalah membagi keduanya secara merata. Bulan musim gugur baik-baik saja, mata Ling biru, menunjukkan warna kejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Qiu Yue begitu kuat. Bulan musim gugur, hanya 9 dewa, tidak hanya membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, tetapi juga memblokir serangannya. Ini semakin membangkitkan keinginannya untuk menang. Datang lagi. Minuman Lan Ningjiao, akankah kekuatan ilahi bergerak ke ekstrim, dan menampilkan keterampilan unik, tekad pedang ilahi? Wah, wah, wah. Serangkaian bayangan pedang yang mengerikan terus-menerus meledak dan memotong ke bulan musim gugur. Bulan musim gugur mengaum dengan 9 warna di tubuhnya. Ini menggabungkan dengan teknik pedang dan berubah menjadi cahaya pisau untuk melawan. Dua wanita cantik, di udara perang sengit, segera membuat khawatir orang lain di halaman. 3075. Satu demi satu sosok, dari halaman lain terbang keluar, melihat bulan musim gugur dan perang Ling biru, tiba-tiba terkejut. Dua wanita cantik, bertarung di udara, tidak hanya enak dipandang, tapi juga tangguh. Nes, kekuatan yang mengerikan. Faktor kekuatan ilahi yang asli, keduanya telah membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Ya Tuhan, apakah ini terlalu kuat? Siapa mereka? Mereka cantik. Aku tahu bahwa seorang wanita yang tampaknya adalah anggota baru Luming, memasuki kota kuno Xingyue dan menerobos gerbang surga. Tidak, pada saat itu, dia hanya dewa ganda. Sekarang dia telah mencapai level 9. Bagaimana dia berlatih? Iblis. Tidak ada keraguan bahwa kultivasi Qiu telah mengejutkan orang, yang sungguh mengejutkan. Beberapa orang bahkan curiga bahwa Qiu berlatih kultivasi tersembunyi. Ketika dia memasuki kota kuno Xingyue, dia menyembunyikan pencapaiannya. Di atas puncak bintang, lebih dekat ke puncak-puncak bintang, ada beberapa halaman lain, yang tinggal di kam bintang Tianjiao. Namun, pencapaian Tianjiao ini bahkan lebih mengerikan, dan banyak di antaranya telah mencapai ranah Raja Dewa. Ini adalah kelompok Tianjiao yang paling mengerikan dari kam bintang. Namun, saat ini, orang-orang ini juga terkejut dan terbang keluar dari halaman lain untuk melihat dari kejauhan. Sungguh wanita cantik, sungguh kekuatan yang kuat. Ketika orang-orang ini melihatnya, mereka takjub. Ada kekuatan seperti itu di bawah Raja Dewa, yang merupakan ancaman besar bagi mereka. Kapan? Qiu dan Lan Ling masih bertarung. Dalam sekejap mata, mereka bertarung satu sama lain selama ratusan jurus. Meskipun kultivasi Qiu lebih lemah daripada Tianshan Jiuxiong, dia mengendalikan banyak jenis dewa dan kekuatan untuk menutupi kekurangannya dalam kultivasi. Namun, Qiu tidak sebaik Lan Ling dalam pemahaman keterampilan sihir. Namun, Qiu memiliki 9 warna cahaya ilahi yang unik dari hati suci 9 lubang, yang akan sangat meningkatkan kekuatan serangan Qiu. Untuk sesaat, sulit bagi keduanya untuk menang. Qiu tidak begitu akrab dengan kontrol kekuatan suci. Dengan perang, Qiu menjadi semakin akrab dengan kendali kekuatan ilahi. Ketika itu digunakan, dia menjadi semakin mahir dan kuat. Pada akhirnya, bulan musim gugur berangsur-angsur berada di atas angin. Bagaimana bisa begitu? Saat ini, Lan Ling terkejut. Kekuatan Qiu di luar dugaannya. Dia tidak hanya bisa bertarung dengannya, tetapi juga menang. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa pencapaian Qiu hanyalah Dewa Langit ke-9. Lan Ling selalu tak terkalahkan di level yang sama, dan sangat sedikit rekannya yang bisa bertarung dengannya, apalagi kultivasinya yang lebih rendah. Kepercayaan dirinya sangat terpukul. Cahaya pemusnahan. Tiba-tiba, bulan musim gugur berbisik, menunjukkan cahaya pemusnahan. Bulan musim gugur akan menghancurkan cahaya, melekat pada parang, pisau dipotong. Kapan? Pedang, memotong pedang Lan Ling, membuat pedangnya bergetar hebat, dan pedang Qi tersebar. Tubuh Lan Ling bergetar, dan dia melemparkan tubuhnya ke belakang. Dia telah mundur selama 10.000 meter sebelum berhenti. Gumpalan darah meluap dari mulutnya. Kamu dikalahkan. Bulan musim gugur tidak terus mengejar, berdiri di udara, suara jernih keluar. Wajah Lan Ling sangat jelek sampai mati. Dia mengatupkan bibirnya dan air matanya berputar di matanya. Dia juga mempertanyakan bahwa Qiu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Luming. Ternyata Qiu lebih berkualitas darinya. Aku kalah, tapi di masa depan, aku akan mengalahkanmu. Lan Ling membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata,
lalu berbalik dan pergi, tanpa wajah untuk terus tinggal. Saat Lanling pergi, Lu Ming merasa lega. Jika Lanling bersikeras untuk tinggal di rumah sakitnya yang lain, dia akan sakit kepala. Puan muda, sepertinya seorang gadis cantik memikirkanmu lagi. Bulan musim gugur mendatangi Lu Ming dan tersenyum. Apakah kamu cemburu? Lu Ming bercanda. Wajah Qiu Yue sedikit merah dan berkata, tidak, tuan muda itu sangat hebat. Pasti banyak gadis yang menyukainya. Selama Qiu Yue bisa mengikuti tuan muda, dia akan puas. Hati Lu Ming hangat dan hangat. Memegang tangan Qiu Yue, Lu Ming masuk ke halaman lain. Setelah itu, ini pertarungan. Setelah itu, Lanling tidak pernah datang lagi, tapi Lu Ming senang bisa bebas. Dia berlatih dalam pengasingan dan memahami penembakan tuan. Di sebelah timur Kam Bintang, ada tempat yang penuh dengan udara, dan sejumlah besar kuil mewah dibangun di sini. Tempat ini adalah markas keluarga Jin di Istana Surga Jiujue. Di aula besar, kepala keluarga Jin, serta beberapa anggota keluarga Jin yang kuat, sedang mempertimbangkan berbagai hal. Di aula utama, suasananya sangat menyedihkan, dan kepala keluarga Jin mengeluarkan nafas dingin. Aku baru saja tutup untuk beberapa waktu, dan aku berkata, siapa yang membunuh Jin Xing? Siapa yang berani membunuh Jin Jia Tianjiao aku? Suara raja yang dalam terdengar, yang sepertinya mengandung badai yang mengerikan. Jin Xing, sebagai salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, memiliki masa depan yang tidak terbatas di masa depan, tetapi sekarang, di Kam Bintang, dia benar-benar terbunuh. Aneh kalau dia tidak marah. Di depan keluarga raja, dia sama bangganya dengan Jin Yuan. Saat ini, dia tidak berani bernapas. Tuan, pria bernama Lu Ming yang membunuh Jin Xing. Jin Yuan menjawab dengan jujur. Lu Ming. Fraksi mana, 9 istana surgawi Jue, tidak ada keluarga Lu? Tanya raja. Orang ini bukan dari keluarga manapun, tetapi dari wilayah bintang dinasti Qin. Jalan Jin Yuan. Mengapa seorang pria dari wilayah bintang dinasti Qin dapat membunuh Jin Xing? Selain itu, mengapa kamu tidak membunuh anak laki-laki itu untuk balas dendam? Mata utama keluarga Jin Dewa Shen Han sedang menatap Jin Yuan. Jin Yuan menggigil. Keringat dingin DC, jawaban jujur, tuan, murid, tapi bukan lawannya. Kamu bukan lawannya. Qin Tian Xingyu, bagaimana dia bisa begitu bangga dengan surga? Pemilik keluarga Jin sedikit terkejut. Pria ini sangat jahat. Dia hanya memiliki 5 tingkat kultivasi Dewa Surga. Namun, kekuatan bertarungnya terlalu kuat. Dia tidak hanya mengalahkanku, tetapi juga mengalahkan Tian Jiao dari Tian Wangfu lainnya, dan mendapatkan harta karun. Segera, Jin dan Yuan menjelaskan dengan detail apa yang terjadi di kota kuno Xingyue. Hal seperti itu. Tuan dari keluarga Jin dan beberapa tuan dari keluarga Jin tercengang. Mereka sangat terkejut. Iblis, pria ini pasti monster dengan kekayaan besar. Sekali tersinggung, dia harus disingkirkan. Raja keluarga berkata dengan dingin. Namun, pihak lain telah tinggal di Kam Bintang sepanjang waktu, jadi tidak mudah untuk memulai. Seorang lelaki tua dari keluarga Jin mengerutkan kening. Tuan, tetua, Lu Ming sangat dekat dengan keluarga Wu. Namun, di kota kuno Xingyue, Yixiang, tuan muda dari keluarga Yiren, menyinggung Lu Ming. Lu Ming selalu ingin membunuh Yixiang. Selama periode ini, dia telah meminta keluarga Wu untuk menanyakan tentang berita Yixiang. Ini mungkin kesempatan. Jin Yuan Wang berbalik dan menyarankan. Mata raja juga cerah, dan dia berkata, maksudmu kamu ingin terbang dengan sayap dan membawa Lu Ming keluar. Terima kasih sudah subscribe Penatua.